Ini kira-kira akan seperti ini nggak Bung Joy nanti susunan pemainnya? Iya, kalau Rizky udah pasti nggak bisa main, tapi Hübner akan ada di kiri. Kalau Miss Hilgers main, dia akan ada di kanan. Lalu Verdonk akan ada di kiri, bukan Kevin Dix. Kevin Dix ada di kanan. Sementara Joy Pelupesi dan Tom Haye kemungkinan tetap. Sementara di depan udah pasti nomor 9 posisinya oleh Romeni. Nah, ini siapa yang bisa menggantikan? Menurut saya mungkin Egy akan diganti oleh Marcelino Ferdinand dan Kambuaya akan tetap. Jadi yang berubah hanya posisi dari Rizky yang tidak disertakan dalam DSP. Kemudian Egy mungkin akan disimpan dulu sebagai cadangan karena harus menguji lagi kemampuan Marcelino beradaptasi dengan Joy Pelupesi terutama dalam kerjasama di lini tengah. Jadi inilah tim terkuat yang disiapkan nanti oleh Kluivert untuk menghadapi siapapun nanti di putaran keempat. Jadi rasanya perubahannya tidak terlalu banyak. Kalau Rizky Ridho pulih, posisi Miss Hilgers atau siapapun yang ada di belakang bersama Jai pasti akan kegeser lagi. Karena Rizky menurut saya udah pasangan yang paling pas buat Jai Isdes. Ya, memang kalau kita lihat kan kadang main bola itu chemistry-nya juga harus ada karena begitu di lapangan tidak terlihat, hanya lihat orangnya aja chemistry udah dapat pasti udah tahu arahnya mau kemana. Nah tadi sempat disampaikan oleh ada paket berita yang dikatakan timnas yang sekarang bukan timnas yang dulu ketika kita melawan Jepang dan kalah 4-0. Perbedaan paling signifikan itu ada di mana Bung Joy? Yang pertama pelatihnya beda. Jelas kalau nah, udah pasti pelatihnya beda dengan segala plus minusnya pelatihnya beda. Tetapi yang selalu saya katakan tim yang kalah lawan Jepang kemarin kan belum ada Ole, belum ada Joy Pelupesi. Jadi memang ini menurut saya perbedaan terbesar antara tim yang sekarang dipegang oleh Patrick Kluivert dan tim yang kemarin yang dibangun dari nol lah saya katakan oleh dari Sintayong. minus malah kalau kata orang-orang. Kenapa? Dibangunnya dari minus malahan bukan dari nol lagi kalau kata orang-orang. Karena kan Sintayong 3 tahun ya, jadi dia membangun itu memang dalam tanda kutip berdarah-darah, memotong generasi yang menurut dia udah rusak dan segala macam kan. Nah ini ya, nah sebetulnya bawaannya dari Sintayong ini kan masih sekitar 80%-an ada di timnya. Dalam arti teknik, strategi, dan susunan pemain ya. Masih sekitar 80%. Jadi memang backbone-nya udah ada. Kluivert ini tinggal meneruskan, melihat celah-celah mana yang perlu diperbaiki, baru dia isi. Tapi keping yang hilang, yang ditemukan itu menurut saya keping yang paling berharga. Itu ada pada Joy Pelupesi dan Ole Romeni. Kan selama ini kita nggak punya pemain nomor punggung 9 ya kan, posisi nomor punggung 9. Ramadan Sananta bahkan sekarang di drop gitu loh. Hoki Caraka udah nggak pernah dipakai lagi. Rafael Struijk dipanggil meskipun dia tidak terlalu menunjukkan performanya, tapi dia memang dibutuhkan ya. Pemain ini bukan striker, tapi dia sering mengacak-acak sisi kiri pertahanan lawan. Dia memang masih tetap dibutuhkan. Jadi rasanya kalau kita bicara tim yang lalu berbeda, ya memang berbeda. Satu pelatihnya udah berbeda, keping yang hilang sudah ditemukan. Jadi rasanya sih kita cukup optimis ya menghadapi, bukan hanya menghadapi Jepang, tapi juga menghadapi putaran keempat. Gitu. Karena memang apa yang sudah dibangun oleh Sintayong, diteruskan oleh Patrick Kluivert, dilanjutkan dengan menurut saya cukup mulus ya. Meskipun katakanlah kemenangan melawan Cina kemarin tidak terlalu smooth, artinya dominasi sempat dipegang oleh lawan dan macam-macam. Tapi ke depan pasti akan ada perbaikan. Nah seperti apa perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk timnas ke depannya kita akan bahas usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Karena ada juga yang tadinya dipersiapkan di melawan Tiongkok tapi tidak dipersiapkan di Jepang. Ya kalau skuad yang dibawa 30. Jadi ini yang kita dapatkan adalah 23 pemain yang masuk dalam daftar susunan pemain. Ini yang bisa dimainkan. Tapi yang tidak bisa dimainkan, Rizky Ridho kan ada di Jepang juga, tapi dia tidak masuk di dalam DSP karena cedera saat latihan. Jadi rasanya memang akan ada perubahan, sedikit perubahan di lini belakang. Kemungkinan besar dia akan digantikan bisa oleh Jordi Amat, bisa oleh Miss Hilgers. Opsinya banyak ya? Opsinya cukup banyak di belakang itu. Bahkan menurut saya lini belakang Indonesia ya agak sedikit berkurang dalam hal komunikasi ya di belakang. Karena Jai dengan Rizky Ridho ini udah sangat padu. Dan ini terhubung juga dengan kiper. Jadi kalau misalnya, tapi kemarin
komunikasi antara Jai dengan Emil nggak ada masalah juga. Tapi memang yang sudah terjalin lama kan dengan Martin Pas. Betul. Di Sudah sebelah, terbiasa di beberapa pertandingan gitu ya Bung Joy. betul, dan menurut saya di sektor kanan, kalau Kevin Dix kemarin kan sebetulnya kenapa dia dicadangkan dulu karena dia belum terlalu pulih dari cedera. Nah ini yang masih jadi pertanyaan, kalau Marcelino main siapa yang akan dampingi dia? Siapa yang akan dampingi Marcelino? Ditahan dulu Bung Joy, nanti kita akan bahas. Saya mau menyapa dulu nih salah satu supporter paling setianya timnas Garuda yang kemana-mana selalu diikutin. Ada Effendi Gozali, selamat siang waktu Indonesia, mungkin di sana sudah hampir sore. Bung Ege, gimana situasi di sana? Seramai apa sih yang dukung? Ya, selamat siang Bella dan Bung Joy ya. Betulnya kalau sudah ada Joy sudah selesai. Itu jurnalis senior dan teman kita sudah lama sekali meliput ya. Baik, suasana di sini sangat ramai karena di belakang saya aja ada datang dari Indonesia. Kalau ini tinggal di Tokyo. Ini kenapa? Pak Diki. Oke, jadi tadi malam itu pertemuan dari Super Garuda seluruh dunia boleh dibilang. News Kompas TV kami lanjutkan saudara, permainan indah Ricky Kambuaya kembali dinantikan pasca kemenangan Indonesia melawan Tiongkok beberapa waktu lalu. Bagaimana harapan dan doa keluarga untuk Ricky? Kita sudah bergabung bersama Yohana Kambu, ibu dari Ricky Kambuaya di Sorong, Papua Barat Daya. Selamat siang Mama Yohana, ada Bella di studio. Bagaimana, sehat Mama? Sehat. Sehat. Mama, apakah kakak Ricky sudah telepon jelang pertandingan nanti dan apa sih yang disampaikan? Ricky sampaikan bahwa Mama berdoa semoga dia dengan timnya hari ini bertanding, dia menang bersama tim. Biasanya kalau misalnya mau pertandingan, apakah memang kakak Ricky ada hal-hal tertentu yang dilakukan, misalnya apakah telepon Mama dulu atau berdoa dulu atau ada doa-doa khusus, seperti apa Mama? Biasanya sebelum dia bertanding, setiap dia bertanding dia harus telepon, sebelum itu dia telepon, dia minta Mama berdoa. Mama dari Papua berdoa lewat HP dan berdoa Ricky untuk dia keluar pergi bertanding. Lalu apa yang Mama Yohana sampaikan untuk kakak Ricky jelang pertandingan nanti Mama? Saya laporkan harapan saya sebagai orang tua, Ricky pertandingan hari ini harus dia andalkan Tuhan dan dia kurangi emosi. Dan pesan saya sebagai orang tua, saya berharap untuk hari ini dia bersama tim Indonesia pasti harus, bukan pasti tapi harus menang hari ini. Harus menang hari ini ya Mama. Ada doa-doa khusus mungkin yang Mama sampaikan untuk kakak Ricky supaya bisa tenang, tidak emosi nanti pertandingan sore hari ini? Nanti setelah ini baru saya berdoa untuk Ricky. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Mama Yohana Kambu, ibu dari Ricky Kambuaya. Sehat-sehat terus Mama. Kita semua berharap kakak Ricky dan timnas bisa menang sore hari ini. Iya. Mama, terakhir Mama, ada nonton bareng nggak di sekitar rumah? Iya, ada televisi. Siapa-siapa aja Mama yang akan nonton di sana? Itu kakaknya Ricky, adiknya Ricky, dua, dan Mama. Ke tetangga-tetangga ada yang datang kah atau seperti apa Mama? Tetangga ada yang datang, sekitar ini datang nonton di rumah. Kalau yang jauh sedikit itu biasanya dia di kompleks masing-masing, begitu. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan untuk nonton bareng bersama keluarga dan juga tetangga-tetangga di sana begitu ya Mama? Iya, siap. Baik, kalau gitu terima kasih Mama atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Selamat menonton, kita sama-sama berharap dan berdoa agar timnas menang hari ini. Selamat sore Mama. Selamat sore. Dan saudara, dan di studio masih bersama kami Bung Anton Sanjoyo.
Tadi kalau kita lihat ibu dari Ricky Kambuaya bilang langsung menang hari ini, maunya menang. Dan bagaimana doa ibu itu berharap supaya Ricky tidak emosi. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bung Joy kalau kita melihat pemain menjaga emosi, menjaga mentalitas dalam sebuah pertandingan itu penting apa sebenarnya? Ya sebelumnya saya ingin bilang bahwa Mama Yohana ini tipe ideal ya seorang ibu yang Betul. mendorong anaknya. Betul. Sebetulnya kan Ricky ini nggak boleh main bola sama dia. Oh, Tadinya kamu harus konsentrasi di sekolah katanya gitu. Tapi tipikal ibu-ibu yang ya, pokoknya harusnya belajar yang gitu ya. kurang mempercayai masa depan anaknya sebagai atlet, kira-kira begitu. Tapi kan Tipikal itu ya. hal yang sangat wajar. Dan Ricky sendiri adalah tipe petarung dan sejak awal dia yakin bahwa dia bisa hidup dari sepak bola dan dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Akhirnya dia kan juga selesai kuliahnya. Dia sarjana teknik gitu loh. Jadi Mama Yohana ini mendorong semua mimpi Ricky untuk bisa menjadi pemain tim nasional dan akhirnya sarjananya tercapai, pemain tim nasionalnya pun tercapai. Jadi menurut saya Mama Yohana ini tipe yang sangat ideal ya untuk bagi seorang ibu yang membesarkan seorang anak dengan cita-cita yang sangat tinggi, tapi dia sendiri punya rules. Kamu selesaikan studinya dan kamu main bola gitu kira-kira kan. Dan itu kan luar biasa ideal. Kalau saya ingat Serena Williams dan Venus Williams itu dia nggak boleh main tenis kalau nilai-nilai sekolahnya jelek. Sama oleh kayak kita lihat di ayahnya. Coach Carter ya, kalau kita pernah nonton Coach Carter basket juga sama gitu Betul, sebetulnya. jadi memang itu kan dia mengasah sebetulnya, sekolah itu kan mengasah intelijensia, intelektual dia. Dan dalam kaitan dia harus menjaga emosinya, menurut saya kalau bagi atlet ya, atlet yang udah level Asia atau level dunia dengan intensitas pertandingan yang selalu tinggi, itu bahkan menurut saya jadi prioritas. Karena lawan katakanlah nih nanti nih lawan siapapun di putaran keempat, itu adalah tim-tim dari Jazirah Arab itu kan tipe-tipe yang provokatif. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai putaran keempat. Usai jeda Bung Joy, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Biasanya kalau misalnya mau pertandingan, apakah memang Kakak Ricky ada hal-hal tertentu yang dilakukan? Misalnya apakah telepon mama dulu, atau berdoa dulu, atau ada doa-doa khusus? Seperti apa mama? Biasanya sebelum dia bertanding, setiap dia bertanding dia harus telepon. Sebelum itu dia telepon, dia minta mama berdoa. Memang dari Papua berdoa lewat HP dan berdoa Ricky untuk dia keluar pergi bertanding. Lalu apa yang Mama Yohana sampaikan untuk Kakak Ricky jelang pertandingan nanti, Mama? Saya laporkan harapan saya sebagai orang tua, Ricky pertandingan hari ini harus dia andalkan Tuhan dan dia kurangi emosi. Dan pesan saya sebagai orang tua, saya berharap untuk hari ini dia bersama tim Indonesia pasti harus, bukan pasti tapi harus menang hari ini. Harus menang hari ini ya Mama. Ada doa-doa Ya. khusus mungkin yang Mama sampaikan untuk Kakak Ricky supaya bisa tenang, tidak emosi nanti pertandingan sore hari ini? Nanti setelah ini baru saya berdoa untuk Ricky. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya Mama Yohana Kambu, ibu dari Ricky Kambuaya. Sehat-sehat terus Mama. Kita semua berharap Kakak Ricky dan Timnas bisa menang sore hari ini. Iya. Mama, terakhir Mama, ada nonton bareng nggak di sekitar rumah? Iya ada televisi. Siapa-siapa aja Mama yang akan nonton di sana? Itu kakaknya Ricky, adiknya Ricky, dua, dan mama. Ke tetangga-tetangga ada yang datang. Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Tili Rea Bella, saudara. Untuk mengetahui informasi terkini dari Osaka, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Angga Nuriski di sana. Selamat sore waktu Indonesia, Angga. Situasi di sana seperti apa sih? Ya, selamat sore Bella dan juga saudara waktu Jepang.
saat ini waktu menunjukkan pukul 16 kurang lebih ya di Jepang, maka mungkin penonton ini sudah datang sejak pukul 12. Sementara pertandingan sendiri baru digelar pada pukul 17.30, masih 1,5 jam lagi menuju kick off. Namun penonton di sini sudah mulai ramai, bahkan hujan saja tidak bisa menyurutkan minat mereka untuk datang ke stadion, terutama supporter timnas Indonesia. Dan kita tunjukkan bagaimana kemeriahan di stadion. Angga, lalu alur penonton untuk masuk ke stadion tuh seperti apa? Ada treatment-treatment khusus nggak sih di sana? Ya sama seperti di Jakarta, memang alur penonton menuju stadion mungkin ada berawal dari transportasi umum atau kendaraan pribadi, lalu diarahkan menuju pintu masuk, dan di sinilah penonton mulai diperiksa dan kelengkapan tiketnya dan sebagainya. Lalu juga diberitahukan, diinformasikan bahwa apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa begitu. Lalu kemudian baru mereka bisa masuk ke dalam area stadion pertandingan. Sementara untuk jurnalis sendiri sayangnya belum diperbolehkan untuk memasuki area seputaran stadion yang berkaitan dengan aturan yang diberlakukan oleh JFK. Maka kami sendiri masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam stadion, namun diperkirakan baru boleh dibuka pukul 17.20 atau 10 menit jelang kick-off begitu, Bella. Oke, Angga, itu kalau kita lihat dari layar di sebelah kiri itu ada yang pakai baju timnas tuh merah-merah. Bisa didekati nggak? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka terkait kesiapan laga nanti sore dan juga persiapan-persiapannya seperti apa. Karena kalau kita lihat, nah boleh nih Angga nih diajakin ngobrol nih teman-teman supporter yang udah datang langsung ke Osaka, Jepang untuk melihat timnas Indonesia bertanding. Ya, sapa dulu dong, dia dari Kompas TV. Halo. Halo. Halo, Mas. Mas, dengan siapa Mas namanya? Mas Agus. Oke, Mas Agus. Dari mana nih datangnya? Dari Indonesia-nya apa dari Lampung? Dari Indonesia berarti ya? Oh, dari Lampung. Berarti datang ke sini untuk menyaksikan timnas. Timnas dong. Oh, gitu. Perjuangannya cukup berat ya dari Lampung ke sini dong. Tentunya perlu budget. Oke. Apa sih yang diharapkan nonton langsung sini? Padahal di layar kaca juga bisa, tapi kenapa gitu mau datang ke stadion langsung di Jepang? Salah satu pertandingan besar ya untuk Indonesia menuju Piala Dunia. Jadi kita semua berdua, ya berdua dari Lampung mengeluarkan uang ya untuk timnas. Kalau harapannya skor pertandingannya berapa nih kira-kira? Ini cukup besar ya, tapi satu buat Indonesia. Cukup 1 gol aja, yang penting menang gitu ya? Betul, yang penting menang. Oke, senang banget ya. Salam buat Kompas TV di Jakarta. Salam Kompas TV, semoga makin jaya, makin sukses selalu, makin mengudara. Oke. Ya, Bella, begitulah sekitar perbincangan saya dengan salah satu supporter. Ini juga masih banyak lainnya. Halo Mas. Gimana Mas? Kalau Mas sendiri dari mana? Dari Solo. Datang ke sini emang dari Solo langsung ya? Dari kerja. Oh, kerja di sini ya. Di mana Mas? Di kota mana? Dari kota Nagano. Oh, jauh berarti ya? Cukup jauh ya? 5 jam. Wah, 5 jam perjuangannya untuk nonton timnas. Gimana harapannya Mas? Yang pasti kita lihat pemain timnas dan semoga menang. Permainannya juga lancar. Siapa pemain yang dijagokan untuk pertandingan kali ini? Oh, Kevin Verdong ya. Kalau skor sendiri berapa Mas? Oh, 2-0. Oke, siap. Terima kasih ya Mas. Ya, begitu Bella yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Suita, tempat berlangsungnya pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang. Gitu. Angga, boleh disuruh yel-yel nggak supporternya? Wah. Mas, bisa yel-yel nggak? Aduh, yel-yel dong, yel-yel. Apa kayak Indonesia atau apa? Ayo, aduh. Ayo dong. Mereka masih menunggu teman-temannya, Bella. Oke. Jadi ketika sudah lengkap baru dia mau yel-yel begitu ya.
Nggak apa-apa, mungkin masih malu sekarang, nanti kalau ketemu teman-temannya bisa lebih semangat lagi dan juga mungkin nyimpen suara biar nanti nggak serak pas di dalam stadion. Terima kasih atas laporan Anda, Angga Nuriski, langsung dari Suita City Football Stadium. Selamat bertugas kembali, hati-hati licin di sana, Angga. Halo. Oke, di studio masih ada Bung Anton Sanjoyo. Bung, ini kalau kita lihat memang pertandingan di tahap ketiga ya udah selesai, anggaplah. Karena ini kan tidak akan berdampak apapun untuk posisi ke depannya. Nah, kalau kita lihat di pertandingan keempat nanti ini ada ronde 4 ada 4 negara Timur Tengah. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia? Karena kita tahu tadinya harus diselenggarakan di negara netral, ternyata malah di negara Timur Tengah nih. Apa yang harus disiapkan ke depannya? Ya, kembali saya ingin mengingatkan bahwa di ronde keempat nanti tuan rumahnya memang belum definitif ya diumumkan karena masih ada gejolak lah rasanya di AFC setelah Irak mengirim surat resmi Betul. pada AFC tentang penunjukan Qatar dan Saudi Arabia yang katanya sudah ditunjuk untuk menggantikan tempat netral, dan ini yang tidak bisa diterima bukan saja oleh Irak tapi juga oleh Indonesia. Betul. Dan mungkin juga negara lain juga ikut merasa bahwa ini ada ketidakjelasan dari AFC yang boleh kita katakan mereka memang AFC ini kan diisi oleh kebanyakan pejabat-pejabatnya memang orang-orang dari Jazirah Arab. Sultan-sultan Arab ya? Ya, dari Qatar, dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Bahkan menurut saya Uni Emirat Arab pun ingin menjadi tuan rumah gitu loh. Tapi mungkin kalau pertimbangannya kemarin itu kan Arab Saudi baru saja menjadi tuan rumah, banyak kejuaraan, Qatar juga. Gitu. Jadi mungkin mereka dirasa lebih siap. Tapi dari sisi fairness-nya kan enggak ada. Ini yang saya kira kemarin saya berbicara juga dengan teman-teman di PSSI dan mereka mengatakan akan mensupport apa yang dilakukan oleh Irak untuk menggugat keputusan kalau memang sudah ditunjuk Qatar dan Arab Saudi. Tapi memang Indonesia harus bersiap lah siapapun. Sekali lagi saya harus katakan ketika di grup C ini kan yang dihadapi Indonesia adalah tim-tim terbaik. Ya kan, dari semua drawing Indonesia ini kebagian tim yang semuanya kelas 1. Jadi kenapa kita harus katakanlah minder atau ragu menghadapi tim yang bukan kelas 1 kecuali Bahrain ya. Jadi Bahrain itu kan waktu di pot kan bukan urutan pertama, bahkan Cina pun urutan pertama. Jadi Indonesia udah bisa melewati Arab Saudi. Kita nggak pernah kalah lawan Arab Saudi dalam 2 pertandingan kualifikasi kan. Yang pertama draw, yang kedua menang. Betul. Lawan Bahrain Indonesia tidak pernah kalah juga. Yang pertama draw, yang kedua menang. Jadi kenapa harus takut lawan Qatar? Kenapa harus takut lawan Uni Emirat Arab? Mungkin yang agak mengkhawatirkan mungkin Irak ya. Betul. Karena Irak ini memang sedang menurun, tapi mereka punya histori permainan sepak bolanya itu yang mungkin tidak cocok dengan permainan Indonesia. Mereka agak keras. Jadi ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau yang lain, Qatar, Uni Emirat Arab atau Palestina, mungkin ya Indonesia tidak perlu takut lah, dalam arti kita sudah lewati babak putaran ketiga dengan baik. Kenapa kita tidak maju ke putaran 4 dengan confidence? Itu peluangnya yang lebih besar justru kata gitu ya, kuncinya Bung Joy. Peluangnya lebih besar gitu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Kita sama-sama berharap saudara supaya pertandingan nanti Indonesia bisa menang melawan Jepang. Dan breaking news Kompas TV jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang kami tutup saudara. Saya Tili Rebela pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, selamat siang saudara. Inilah breaking news jelang Timnas Indonesia versus Jepang menuju Piala Dunia bersama saya Tili Reabella. Laga Timnas melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C sore nanti jadi ujian bagi Timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan melawan Jepang yang pernah mengalahkan Timnas di Stadion GBK November tahun lalu. Tapi Timnas saat ini bukanlah Timnas yang sama saat dikalahkan Jepang. Meski demikian saudara, apakah Timnas Indonesia yang bisa menyingkirkan Tiongkok dari Bahrain dari putaran ketiga benar-benar sudah bisa mengimbangi permainan Jepang? Nah, saudara, jelang hadapi Jepang di laga terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pastikan tetap gunakan skema yang sama, namun dengan penyesuaian pemain yang akan diturunkan. Sementara itu, Timnas Jepang siap bangkit usai dikalahkan Australia. Jepang menjadi ujian Timnas Indonesia naik level. Bayangkan dari sisi peringkat FIFA, Jepang di peringkat 15, sementara Indonesia peringkat 123. Kemenangan Jepang saat menggilas Timnas 4-0 di GBK November tahun lalu rasanya sudah membuktikan kualitas Jepang sebagai tim nomor 1 Asia saat ini. Meski demikian, asa Garuda untuk bisa membuat kejutan di Osaka bukan hal mustahil. Penampilan menjanjikan skuad Garuda di dua laga terakhir bisa jadi melecut Timnas lebih percaya diri. Dua kali menang tipis atas dua tim Asia dengan peringkat di atas Timnas, yakni Bahrain, peringkat 84, dan Tiongkok peringkat 94 FIFA, rasanya cukup membuat pasukan Samurai Biru Jepang waspada akan sepak terjang oleh Romani dan kawan-kawan di Stadion Suita Osaka. Bagi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menghadapi Jepang di kandangnya jadi kesempatan langka menghadapi tim kuat yang dihuni pemain berkualitas. Ini jadi modal penting persiapan Timnas menuju ronde keempat. Sementara bagi gelandang Joey Pelupesi, Timnas tengah dalam kepercayaan diri tinggi dan yakin bisa mengatasi Jepang. It's a serious game. We're playing away against an opponent who is leader of the group, already qualified for the World Cup. So we need to play our own game. Although it will be a very difficult game, everybody knows that. But we're prepared, and we're trying to do the best what we have tomorrow. Because we have a good squad as well. The last two games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to don't come tomorrow. So that's how I am thinking. But that doesn't mean that I have a lot of respect for the team what we are playing against. Sementara itu, Timnas Jepang siap bangkit usai dikalahkan Australia. Sejumlah pilar utama yang diistirahatkan di laga terakhir dipastikan bermain seperti pemain Liverpool, Wataru Endo. Laga Timnas versus Jepang sudah tidak lagi menentukan kedua tim, karena Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia memastikan diri ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang artinya mimpi bermain di Piala Dunia masih bisa diwujudkan. Dan salah satu ujiannya adalah melawan Jepang. Apakah kualitas Timnas bisa naik level? Kita tunggu sore nanti. Jepang bakal menjamu Timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga digelar di Stadion Suita, Osaka, Jepang dengan kick-off pada waktu 17.35. Supporter Timnas Indonesia siap mendukung tim Garuda dengan memenuhi tribun Suita City Football Stadium di Osaka. Sebanyak 3.000 tiket yang disediakan tuan rumah untuk pendukung Timnas Indonesia pun sudah ludes terjual. Supporter Timnas di negeri Sakura siap menyuntikkan semangat pada punggawa Garuda. Di tengah laga tandang, kehadiran para pendukung tentu jadi penyemangat untuk terus menjaga asa Timnas melangkah lebih jauh di kualifikasi. Sore nanti akan jadi ujian bagi Timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan melawan Jepang yang pernah mengalahkan Timnas di GBK November tahun lalu. Tapi
timnas saat ini bukanlah timnas yang sama saat dikalahkan Jepang. Meski demikian, apakah timnas Indonesia yang bisa menyingkirkan Tiongkok dan Bahrain dari putaran ketiga benar-benar sudah bisa mengimbangi permainan Jepang? Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau biasa disebut Bung Joy. Selamat siang Bung Joy. Selamat siang. Selamat datang di Breaking News, kita jelang pertandingan. Bung Joy, ini kan kalau kita lihat tadi Kluivert sempat bilang mau ada perubahan komposisi pemain. Kalau lihat dari pertandingan Tiongkok kemarin kan sebenarnya penguasaan bolanya tuh nggak terlalu dominan di untuk Indonesia. Nah, sebenarnya perubahan komposisi permainan ini penting atau enggak sih? Kemarin ketika menghadapi Cina itu kan memang ada beberapa pemain yang nggak bisa tampil karena berbagai alasan. Hübner, Oratmangun cedera, Marcelino mendapatkan kartu kuning, Martin Pas nggak bisa main juga, Kevin Dix belum terlalu pulih, jadi posisinya Reinders juga nggak bisa datang. Sayuri. Tapi kemarin yang menggantikan posisi Marcelino dan Oratmangun, Egy dan Kambuaya tampilnya juga oke gitu. Jadi mungkin kalau ada sedikit perubahan itu memang di sektor depan. Kalau di sektor belakang kemungkinan tadi saya membaca berita Rizky Ridho cedera. Betul. Kemungkinan dia tidak bisa bermain, tapi Hamstring lini belakang lagi ya? Indonesia masih punya banyak pemain, ada Shane Patiyama, ada Miss Hilgers. Jadi rasanya sih komposisinya tidak akan berubah banyak, kecuali memang ada kepentingan lain atau kondisi mendesak lain yang membuat pemain tidak bisa bermain. Dan ini mungkin terjadi pada Ratnar Oratmangun. Tapi yang lain menurut saya Egy masih bisa dipertahankan. Kalau mau diganti ya Marcelino, karena Marcelino kan memang starting line up-nya. Jadi Kambuaya menurut saya patut mendapatkan jam terbang juga. Sayuri mungkin oke lah, kalau Kevin Dix sudah 100% mungkin posisinya bisa digantikan. Tapi overall menurut saya tidak terlalu banyak lah perubahan komposisi. Kecuali memang Kluivert ingin membuat perubahan yang cukup besar untuk menghadapi putaran keempat. Tapi rasanya sih backbone-nya sih kemarin udah ada ya. Jadi 90% itu ya itulah kemarin yang main lawan Cina, kecuali beberapa pemain yang cedera atau akumulasi kartu kuning. Bahkan di bawah Mistar tanpa Martin Pas ternyata Emil Eder juga oke. Ternyata Jadi nggak ada masalah. betul. Kalau misalnya kita lihat kemarin kan juga banyak pemain-pemain lokal yang dimainkan. Apakah memang di starting awal nih, kalau sekarang kita ngomong starting awal karena belum keluar skuadnya, apakah memang juga starting awal akan banyak dimainkan nih pemain-pemain lokal kita? Saya tidak melihat ada perubahan yang cukup signifikan untuk itu ya. Tapi kemarin kalau kita bicara pertandingan melawan Cina, kan Egy tampilnya oke, Kambuaya oke. Tapi memang di babak kedua ada sedikit perubahan tekanan justru dilakukan oleh Cina kan. Jadi memang kemungkinan memang ada sedikit perubahan strategi terutama dalam cara menyerang. Itu mungkin akan sangat tergantung pada Joy Pelupesi dan Tom Haye di lini tengah. Kalau dari sisi porosnya Joy Pelupesi dan Ole Rumeni saya kira tidak akan berubah. Tapi mungkin akan ada sedikit perubahan strategi karena menghadapi Jepang kan agak beda, pasti beda lah. Meskipun katakan Jepang tampil dengan pemain-pemain lapis kedua, tapi tetap mereka adalah rata-rata kalau kita bandingkan dengan pemain di Asia, memang mereka rata-rata memang lebih baik gitu. Oke, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Angga Nuriski di sana untuk mengetahui seperti apa sih persiapan timnas ataupun supporter Garuda. Selamat siang, Angga. Ya, selamat siang, Bella. Angga, bisa diceritain gimana sih suasana di sana saat ini? Apakah udah ada supporter yang datang? Lalu pernak-perniknya di sana seperti apa? Ya, dapat kami laporkan bahwa di Stadion Suita, supporter Indonesia sudah mulai berdatangan sejak Selasa pagi begitu, Bella. Bahkan 3.000 lembar tiket yang disiapkan oleh JFA dari alokasi 40.000 kapasitas stadion sudah terisi penuh oleh supporter Garuda. Dan kabarnya juga mereka juga membeli dari jatah dari JFA begitu, tidak hanya 3.000 melainkan juga lebih dari itu yang akan datang untuk timnas Indonesia begitu. Nah, untuk kabar terbaru baru saja
tim pelatih timnas Indonesia mengumumkan 23. Angga? Tampaknya memang kita mengalami gangguan karena jauh nih, bukan ke GBK, Bung Joy. Kita nelponnya langsung ke Osaka. Nah tadi jurnalis Kompas TV Angga Nurizky sempat mengatakan sudah keluar nih 23 final squad nih untuk Jepang versus Indonesia. Nah, Bung Joy sudah lihat belum? Bung Joy, ini kalau kita lihat kan tampaknya memang tidak terlalu ada perubahan ya, karena di sini Marcelino masuk ke dalam skuad, Bung Joy. Apa yang bisa dilihat dari skuad yang akhirnya dikeluarkan oleh? Rasanya memang Marcelino harus masuk lagi karena dia kan baru saja bebas dari akumulasi kartu kuning. Kalau Ratnar Oratmangun masuk pun menurut saya itu wajar saja karena memang mereka ini kan bersama Kevin Dix yang kemarin tidak bermain melawan Cina, itu kan sebetulnya memang starting 11. Jadi nggak mengherankan lah. Katakan Marcelino sudah tersedia sekarang, ya dia bisa main, bisa menggantikan Kambuaya atau bisa menggantikan Egy. Tapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus karena saya kira kalau misalnya Marcelino bermain di belakang oleh Romeni bersama siapapun, bersama Egy kah, bersama Kambuaya kah, rasanya memang tidak ada masalah juga. Karena kan kita sedang bersiap untuk menghadapi putaran keempat, di mana memang pasti akan lebih berat dibandingkan home and away pada grup C. Itu jadi saya kira memang Kluivert sedang mempersiapkan tim terbaiknya, menyusun skuad terbaiknya supaya nanti kita betul-betul siap. Untungnya masih ada 2 pertandingan uji coba kan sebelum Oktober, kalau tidak salah melawan Kuwait dan Lebanon. Tampaknya memang kalau saya lihat dalam nilai pertandingan hari ini, nilainya memang sangat besar. Artinya value-nya akan lebih banyak kepada Indonesia karena melawan Jepang bagaimanapun, walaupun mereka menurunkan lapis kedua, tapi ya kan tetap Jepang. Nah ini yang bagi saya, tadi saya sempat kepikiran kenapa mereka nggak menurunkan skuad terbaiknya ya, supaya lessonnya tuh banyak didapatkan oleh atau Indonesia. Atau mungkin skuad yang sama ketika November kemarin gitu ya. Ya, Wataru Endo main lah, Mitoma main lah, Minamino main gitu ya. Supaya pengalaman pemain Indonesia bertemu dengan pemain-pemain top dunia, itu kan akan meningkatkan confidence ya di kemudian hari. Jadi saya sih berharap itu, dan kalau kita bicara nilai kan ratusan miliar ini nilainya pertandingan ini. Betul. Kita pernah, Bung Joy pernah membahas ini di program 2 Arah minggu lalu, karena kalau memang seandainya kita harus katakanlah membayar untuk training camp atau untuk pertandingan persahabatan, justru harganya akan sangat mahal sekali untuk melawan Jepang. Nah, apa yang harus diambil, apa yang harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert ataupun para pemain saat ini? Ya, menurut saya ini pengalaman yang berharga sekali ya, bukan saja bagi pemain tapi bagi Kluivert, karena pengalaman bertemu Jepang ini kan nggak dia dapat pada pelatih sebelumnya, tapi pada pertandingan sebelumnya ketika Indonesia kalah melawan Jepang kan ada keping-keping yang hilang kan waktu itu belum ketemu, terutama keping di nomor 9, posisi nomor 9 dan posisi nomor 6-8. Yang ini yang rasanya kalau misalnya keping-keping yang hilang itu dipatenkan sekarang melawan Jepang kan teruji betul. Artinya apakah betul bahwa poros antara Joy Pelupesi dan Ole Rummenigge sudah menjadi kekuatan utama skuadnya Indonesia? Kalau tidak kan belum ada ujian yang betul-betul mumpuni untuk mereka gitu loh. Nah ini yang saya pikir kalau yang dilawan adalah ketemu misalnya Joy Pelupesi ketemu Wataru Endo, itu kan luar biasa gitu loh. Kita bisa menyaksikan bagaimana lessonnya nanti yang bisa kita dapat, bagaimana mereka sejak mulai pemanasan, lalu memulai laga, manner di lapangan, gesture di lapangan, itu kan semua bisa dipelajari. Mentality terutama ya. Ini yang menurut saya value-nya tuh nggak ternilai, priceless ya. Jadi harusnya kalau saya berharap ya supaya pemain top itu main lah ya, supaya Indonesia dapat pelajarannya tuh hebat banget. Gitu. Ini kalau tidak salah memang kalau kemarin di Australia Wataru Endo tidak main,
kali ini kayaknya main nih Hotaru Endo nih. Apa nih yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sama timnas Indonesia? Betul, kalau kita lihat kebiasaan siapa yang dibawa ke konferensi pers, Pasti biasanya main. dan Wataru Endo kan kapten. Betul. Gitu loh. Kemarin waktu saya lihat di line up-nya Jepang melawan Australia, hampir semua pemain muda, under 23. Baru terakhir Takekubo main menit ke 80 kalau nggak salah. Tapi menurut saya tidak cukup ya. Australia sendiri kan dapat kemenangannya tuh kalau nggak salah golnya menit ke 80 Ya, sudah something. menit-menit babak kedua, menit akhir Babak lah. kedua akhir. Jadi memang mereka pun menang beruntung juga melawan tim U23-nya Jepang lah gitu katakan. Anda bisa bayangkan kalau mereka menurunkan paling tidak 6 atau 5 pemain Mitoma masuk kelas di situ misalnya. topnya Eropa ya kan. Ya itu pelajaran yang luar biasa banget gitu. Nah ini kan kalau kita lihat kemarin mungkin ada faktor cuaca juga di situ. Waktu kemarin main di GBK karena Ole Romani dimainkan hampir sepanjang babak 90 menit kan agak ngos-ngosan gitu Bung Joy, agak kecapean gitu. Nah jika terjadi nanti di pertandingan berikut ini, apa yang harus dilakukan oleh pelatih? Ya, memang kalau main di sini tuh kan bagi pemain yang dibesarkan di Eropa, Betul. tingkat kesulitannya bukan cuaca yang panas sebetulnya, kelembaban yang tinggi. Nah ini yang mungkin mereka tidak akan dapatkan di Osaka. Jadi udaranya juga lebih dingin, udah pasti. Dan yang pasti kelembabannya juga tidak setinggi di sini. Jadi menurut saya kalau misalnya Ole Romani main 90 menit juga nggak masalah gitu. Karena memang kemarin hampir semua pemain itu di babak kedua kan ngedrop. Ngedropnya nggak terlalu kelihatan, tapi yang kelihatan adalah dominasinya menghilang di babak kedua. Justru yang menekan dan mendapatkan banyak possession adalah Cina, dan ini tidak boleh terjadi ketika nanti melawan Jepang. Tapi begini, melawan Jepang main enjoy aja lah, Main enjoy aja. Main gembira aja karena kan toh sudah Putaran 4 udah di tidak tangan. udah tidak mempengaruhi posisi Indonesia Betul. juga. Kalah lawan Jepang sekalipun bukan hal yang aib kan gitu. Jadi main enjoy aja karena Jepang pun sebetulnya butuh menang. Satu, main di Osaka, mereka sudah berjanji untuk menutup putaran ini dengan Di Osaka. kemenangan. Dan yang kedua, udah pasti mereka juga nggak mau kehilangan poin terlalu banyak. Karena kalau melawan Indonesia kan peringkatnya di bawah jauh. Waktu peringkatnya di bawah jauh, koefisien mereka, perkaliannya terhadap lawan itu akan membuat mereka ngedropnya banyak banget. Nah sebaliknya Indonesia kalau bisa menang lawan Jepang, koefisiennya tinggi, bisa naik 4 atau 5 peringkat. Jadi ini sama-sama penting sebetulnya. Belum Tapi lagi bagi persoalan Indonesia lesson mentality. aja lah, pelajaran aja gitu. Belum lagi persoalan mentality, menang nih ngelawan tim top di Asia gitu kan. Mental-mental itu kan yang kadang Betul. diperlukan juga. Jepang kan sekarang nomor 1 di Asia untuk ranking FIFA. Jadi mereka adalah tim yang udah mateng banget, dan Wataru Endo dan kawan-kawan itu udah main bareng tuh 3 tahun. Jadi mereka betul-betul sebagai tim itu mateng. Dan itu yang menurut saya akan jadi pelajaran bagi Kluivert bagaimana menghadapi tim sehebat Jepang gitu. Oke, obrolan dengan Bung Joy akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Nanti kita juga akan menghadirkan seperti apa situasi langsung dari sana. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Halo, selamat siang saudara. Inilah breaking news jelang Timnas Indonesia versus Jepang menuju Piala Dunia bersama saya Tili Reabella. Laga Timnas melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C sore nanti jadi ujian bagi Timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan melawan Jepang yang pernah mengalahkan Timnas di Stadion GBK November tahun lalu. Tapi Timnas saat ini bukanlah Timnas yang sama saat dikalahkan Jepang. Meski demikian saudara, apakah Timnas Indonesia yang bisa menyingkirkan Tiongkok dari Bahrain dari putaran ketiga benar-benar sudah bisa mengimbangi permainan Jepang? Nah, saudara, jelang hadapi Jepang di laga terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pastikan tetap gunakan skema yang sama, namun dengan penyesuaian pemain yang akan diturunkan. Sementara itu, Timnas Jepang siap bangkit usai dikalahkan Australia. Jepang menjadi ujian Timnas Indonesia naik level. Bayangkan dari sisi peringkat FIFA, Jepang di peringkat 15, sementara Indonesia peringkat 123. Kemenangan Jepang saat menggilas Timnas 4-0 di GBK November tahun lalu rasanya sudah membuktikan kualitas Jepang sebagai tim nomor 1 Asia saat ini. Meski demikian, asa Garuda untuk bisa membuat kejutan di Osaka bukan hal mustahil. Penampilan menjanjikan skuad Garuda di dua laga terakhir bisa jadi melecut Timnas lebih percaya diri. Dua kali menang tipis atas dua tim Asia dengan peringkat di atas Timnas, yakni Bahrain, peringkat 84, dan Tiongkok peringkat 94 FIFA, rasanya cukup membuat pasukan Samurai Biru Jepang waspada akan sepak terjang oleh Romani dan kawan-kawan di Stadion Suita Osaka. Bagi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menghadapi Jepang di kandangnya jadi kesempatan langka menghadapi tim kuat yang dihuni pemain berkualitas. Ini jadi modal penting persiapan Timnas menuju ronde keempat. Sementara bagi gelandang Joey Pelupesi, Timnas tengah dalam kepercayaan diri tinggi dan yakin bisa mengatasi Jepang. It's a serious game. We're playing away against an opponent who is leader of the group, already qualified for the World Cup. So we need to play our own game. Although it will be a very difficult game, everybody knows that. But we're prepared, and we're trying to do the best what we have tomorrow. Because we have a good squad as well. The last two games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to don't come tomorrow. So that's how I am thinking. But that doesn't mean that I have a lot of respect for the team what we are playing against. Sementara itu, Timnas Jepang siap bangkit usai dikalahkan Australia. Sejumlah pilar utama yang diistirahatkan di laga terakhir dipastikan bermain seperti pemain Liverpool, Wataru Endo. Laga Timnas versus Jepang sudah tidak lagi menentukan kedua tim, karena Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia memastikan diri ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang artinya mimpi bermain di Piala Dunia masih bisa diwujudkan. Dan salah satu ujiannya adalah melawan Jepang. Apakah kualitas Timnas bisa naik level? Kita tunggu sore nanti. Jepang bakal menjamu Timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga digelar di Stadion Suita Osaka, Jepang dengan kick-off pada waktu 17.35. Supporter Timnas Indonesia siap mendukung tim Garuda dengan memenuhi tribun Suita City Football Stadium di Osaka. Sebanyak 3.000 tiket yang disediakan tuan rumah untuk pendukung Timnas Indonesia pun sudah ludes terjual. Supporter Timnas di negeri Sakura siap menyuntikkan semangat pada punggawa Garuda. Di tengah laga tandang, kehadiran para pendukung tentu jadi penyemangat untuk terus menjaga asa Timnas melangkah lebih jauh di kualifikasi. Sore nanti akan jadi ujian bagi Timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan melawan Jepang yang pernah mengalahkan Timnas di GBK November tahun lalu. Tapi Timnas saat ini
bukanlah timnas yang sama saat dikalahkan Jepang. Meski demikian, apakah timnas Indonesia yang bisa menyingkirkan Tiongkok dan Bahrain dari putaran ketiga benar-benar sudah bisa mengimbangi permainan Jepang? Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau biasa disebut Bung Joy. Selamat siang Bung Joy. Selamat siang. Selamat datang di Breaking News, kita jelang pertandingan. Bung Joy, ini kan kalau kita lihat tadi Kluivert sempat bilang mau ada perubahan komposisi pemain. Kalau lihat dari pertandingan Tiongkok kemarin kan sebenarnya penguasaan bolanya tuh nggak terlalu dominan di untuk Indonesia. Nah, sebenarnya perubahan komposisi permainan ini penting atau enggak sih? Kemarin ketika menghadapi Cina itu kan memang ada beberapa pemain yang nggak bisa tampil karena berbagai alasan. Hübner, Oratmangun cedera, Marcelino mendapatkan kartu kuning, Martin Pas nggak bisa main juga, Kevin Dix belum terlalu pulih, jadi posisinya Reinders juga nggak bisa datang. Sayuri. Tapi kemarin yang menggantikan posisi Marcelino dan Oratmangun, Egy dan Kambuaya tampilnya juga oke gitu. Jadi mungkin kalau ada sedikit perubahan itu memang di sektor depan. Kalau di sektor belakang kemungkinan tadi saya membaca berita Rizky Ridho cedera. Betul. Kemungkinan dia tidak bisa bermain, tapi Hamstring ini belakang lagi ya? Indonesia masih punya banyak pemain, ada Shane Patiyama, ada Miss Hilgers. Jadi rasanya sih komposisinya tidak akan berubah banyak, kecuali memang ada kepentingan lain atau kondisi mendesak lain yang membuat pemain tidak bisa bermain. Dan ini mungkin terjadi pada Ratnar Oratmangun. Tapi yang lain menurut saya Egy masih bisa dipertahankan. Kalau mau diganti ya Marcelino, karena Marcelino kan memang starting line up-nya. Jadi Kambuaya menurut saya patut mendapatkan jam terbang juga. Sayuri mungkin oke lah, kalau Kevin Dix sudah 100% mungkin posisinya bisa digantikan. Tapi overall menurut saya tidak terlalu banyak lah perubahan komposisi. Kecuali memang Kluivert ingin membuat perubahan yang cukup besar untuk menghadapi putaran keempat. Tapi rasanya sih backbone-nya sih kemarin udah ada ya. Jadi 90% itu ya itulah kemarin yang main lawan Cina, kecuali beberapa pemain yang cedera atau akumulasi kartu kuning. Bahkan di bawah Mistar tanpa Martin Pas ternyata Emil Eder juga oke. Ternyata jadi nggak ada masalah. Betul. Kalau misalnya kita lihat kemarin kan juga banyak pemain-pemain lokal yang dimainkan. Apakah memang di starting awal nih, kalau sekarang kita ngomong starting awal karena belum keluar skuadnya, apakah memang juga starting awal akan banyak dimainkan nih pemain-pemain lokal kita? Saya tidak melihat ada perubahan yang cukup signifikan untuk itu ya. Tapi kemarin kalau kita bicara pertandingan melawan Cina, kan Egy tampilnya oke, Kambuaya oke. Tapi memang di babak kedua ada sedikit perubahan tekanan justru dilakukan oleh Cina kan. Jadi memang kemungkinan memang ada sedikit perubahan strategi terutama dalam cara menyerang. Itu mungkin akan sangat tergantung pada Joy Pelupesi dan Tom Haye di lini tengah. Kalau dari sisi porosnya Joy Pelupesi dan Ole Rumeni saya kira tidak akan berubah. Tapi mungkin akan ada sedikit perubahan strategi karena menghadapi Jepang kan agak beda, pasti beda lah. Meskipun katakan Jepang tampil dengan pemain-pemain lapis kedua, tapi tetap mereka adalah rata-rata kalau kita bandingkan dengan pemain di Asia, memang mereka rata-rata memang lebih baik gitu. Oke, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Angga Nuriski di sana untuk mengetahui seperti apa sih persiapan timnas ataupun supporter Garuda. Selamat siang, Angga. Ya, selamat siang, Bella. Angga, bisa diceritain gimana sih suasana di sana saat ini? Apakah udah ada supporter yang datang? Lalu pernak-perniknya di sana seperti apa? Ya, dapat kami laporkan bahwa di Stadion Suita supporter Indonesia sudah mulai berdatangan sejak Selasa pagi begitu, Bella. Bahkan 3.000 lembar tiket yang disiapkan oleh JFA dari alokasi 40.000 kapasitas stadion sudah terisi penuh oleh supporter Garuda. Dan kabarnya juga mereka juga membeli dari jatah dari JFA begitu, tidak hanya 3.000 melainkan juga lebih dari itu yang akan datang untuk timnas Indonesia begitu. Nah, untuk kabar terbaru baru saja
tim pelatih timnas Indonesia mengumumkan 23. Angga? Tampaknya memang kita mengalami gangguan karena jauh nih, bukan ke GBK, Bung Joy. Kita nelponnya langsung ke Osaka. Nah tadi jurnalis Kompas TV Angga Nuriski sempat mengatakan sudah keluar nih 23 final squad nih untuk Jepang versus Indonesia. Nah, Bung Joy sudah lihat belum? Bung Joy, ini kalau kita lihat kan tampaknya memang tidak terlalu ada perubahan ya, karena di sini Marcelino masuk ke dalam skuad, Bung Joy. Apa yang bisa dilihat dari skuad yang akhirnya dikeluarkan oleh? Rasanya memang Marcelino harus masuk lagi karena dia kan baru saja bebas dari akumulasi kartu kuning. Kalau Ratnar Oratmangun masuk pun menurut saya itu wajar saja karena memang mereka ini kan bersama Kevin Dix yang kemarin tidak bermain melawan Cina, itu kan sebetulnya memang starting 11. Jadi nggak mengherankan lah. Katakan Marcelino sudah tersedia sekarang, ya dia bisa main, bisa menggantikan Kambuaya atau bisa menggantikan Egy. Tapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus karena saya kira kalau misalnya Marcelino bermain di belakang oleh Romeni bersama siapapun, bersama Egy kah, bersama Kambuaya kah, rasanya memang tidak ada masalah juga. Karena kan kita sedang bersiap untuk menghadapi putaran keempat, di mana memang pasti akan lebih berat dibandingkan home and away pada grup C. Itu jadi saya kira memang Kluivert sedang mempersiapkan tim terbaiknya, menyusun skuad terbaiknya supaya nanti kita betul-betul siap. Untungnya masih ada 2 pertandingan uji coba kan sebelum Oktober, kalau tidak salah melawan Kuwait dan Lebanon. Tampaknya memang kalau saya lihat dalam nilai pertandingan hari ini, nilainya memang sangat besar. Artinya value-nya akan lebih banyak kepada Indonesia karena melawan Jepang bagaimanapun, walaupun mereka menurunkan lapis kedua, tapi ya kan tetap Jepang. Nah ini yang bagi saya tadi saya sempat kepikiran kenapa mereka nggak menurunkan skuad terbaiknya ya supaya lessonnya tuh banyak didapatkan oleh Atau Indonesia. Atau mungkin skuad yang sama ketika November kemarin gitu ya? Ya, Wataru Endo main lah, Mitoma main lah, Minamino main gitu ya, supaya pengalaman pemain Indonesia bertemu dengan pemain-pemain top dunia itu kan akan meningkatkan confidence ya di kemudian hari. Jadi saya sih berharap itu, dan kalau kita bicara nilai kan ratusan miliar ini nilainya pertandingan ini. Betul. Kita pernah, Bung Joy pernah membahas ini di program 2 Arah minggu lalu, karena kalau memang seandainya kita harus katakanlah membayar untuk training camp atau untuk pertandingan persahabatan, justru harganya akan sangat mahal sekali untuk melawan Jepang. Nah, apa yang harus diambil, apa yang harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert ataupun para pemain saat ini? Ya, menurut saya ini pengalaman yang berharga sekali ya, bukan saja bagi pemain tapi bagi Kluivert, karena pengalaman bertemu Jepang ini kan nggak dia dapat pada pelatih sebelumnya, tapi pada pertandingan sebelumnya ketika Indonesia kalah melawan Jepang kan ada keping-keping yang hilang kan waktu itu belum ketemu, terutama keping di nomor 9, posisi nomor 9 dan posisi nomor 6-8. Yang ini yang rasanya kalau misalnya keping-keping yang hilang itu dipatenkan sekarang melawan Jepang kan teruji betul. Artinya apakah betul bahwa poros antara Joy Pelupesi dan Ole Rummenigge sudah menjadi kekuatan utama skuadnya Indonesia? Kalau tidak kan belum ada ujian yang betul-betul mumpuni untuk mereka gitu loh. Nah ini yang saya pikir kalau yang dilawan adalah ketemu misalnya Joy Pelupesi ketemu Wataru Endo, itu kan luar biasa gitu loh. Kita bisa menyaksikan bagaimana lessonnya nanti yang bisa kita dapat, bagaimana mereka sejak mulai pemanasan, lalu memulai laga, manner di lapangan, gesture di lapangan, itu kan semua bisa dipelajari. Mentality terutama ya. Ini yang menurut saya value-nya tuh nggak ternilai, priceless ya. Jadi harusnya kalau saya berharap ya
supaya pemain-pemain top itu main lah ya, supaya Indonesia dapat pelajarannya tuh hebat banget gitu. Ini kalau tidak salah memang kalau kemarin di Australia Wataru Endo tidak main, kali ini kayaknya main nih Wataru Endo nih. Apa nih yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sama timnas Indonesia? Betul, kalau kita lihat kebiasaan siapa yang dibawa ke konferensi pers, Pasti biasanya main. dan Wataru Endo kan kapten. Betul. Gitu loh. Kemarin waktu saya lihat di line up-nya Jepang melawan Australia hampir semua pemain muda, under 23. Baru terakhir Takekubo main menit ke 80 kalau nggak salah. Tapi menurut saya tidak cukup ya. Australia sendiri kan dapat kemenangannya tuh kalau nggak salah golnya menit ke 80. Ya, sudah menit-menit babak kedua, menit akhir babak lah. kedua akhir. Jadi memang mereka pun menang beruntung juga melawan tim U23-nya Jepang lah gitu katakan. Anda bisa bayangkan kalau mereka menurunkan paling tidak 6 atau 5 pemain Mitoma masuk kelas di situ misalnya. topnya Eropa ya kan. Ya itu pelajaran yang luar biasa banget gitu. Nah ini kan kalau kita lihat kemarin mungkin ada faktor cuaca juga di situ. Waktu kemarin main di GBK karena Ole Romani dimainkan hampir sepanjang babak 90 menit kan agak ngos-ngosan gitu Bung Joy, agak kecapean gitu. Nah jika terjadi nanti di pertandingan berikut ini, apa yang harus dilakukan oleh pelatih? Ya, memang kalau main di sini tuh kan bagi pemain yang dibesarkan di Eropa, Betul. tingkat kesulitannya bukan cuaca yang panas sebetulnya, kelembaban yang tinggi. Nah ini yang mungkin mereka tidak akan dapatkan di Osaka. Jadi udaranya juga lebih dingin, udah pasti. Dan yang pasti kelembabannya juga tidak setinggi di sini. Jadi menurut saya kalau misalnya Ole Romani main 90 menit juga nggak masalah gitu. Karena memang kemarin hampir semua pemain itu di babak kedua kan ngedrop. Ngedropnya nggak terlalu kelihatan, tapi yang kelihatan adalah dominasinya menghilang di babak kedua. Justru yang menekan dan mendapatkan banyak possession adalah Cina, dan ini tidak boleh terjadi ketika nanti melawan Jepang. Tapi begini, melawan Jepang main enjoy aja lah, main gembira aja karena kan toh sudah Putaran 4 udah di tangan. Udah tidak mempengaruhi posisi Indonesia. Betul. Juga. Kalah lawan Jepang sekalipun bukan hal yang aib kan gitu. Jadi main enjoy aja karena Jepang pun sebetulnya butuh menang. Satu, main di Osaka, mereka sudah berjanji untuk menutup putaran ini dengan kemenangan. Dan yang kedua, udah pasti mereka juga nggak mau kehilangan poin terlalu banyak. Karena kalau melawan Indonesia kan peringkatnya di bawah jauh. Waktu peringkatnya di bawah jauh, koefisien mereka, perkaliannya terhadap lawan itu akan membuat mereka ngedropnya banyak banget. Nah sebaliknya Indonesia kalau bisa menang lawan Jepang, koefisiennya tinggi, bisa naik 4 atau 5 peringkat. Jadi ini sama-sama penting sebetulnya. Belum Tapi lagi bagi persoalan Indonesia lesson mentality. aja lah, pelajaran aja gitu. Belum lagi persoalan mentality, menang nih ngelawan tim top di Asia gitu kan. Mental-mental itu kan yang kadang Betul. diperlukan juga. Jepang kan sekarang nomor 1 di Asia untuk ranking FIFA. Jadi mereka adalah tim yang udah mateng banget, dan Wataru Endo dan kawan-kawan itu udah main bareng tuh 3 tahun. Jadi mereka betul-betul sebagai tim itu mateng. Dan itu yang menurut saya akan jadi pelajaran bagi Kluivert bagaimana menghadapi tim sehebat Jepang gitu. Oke, obrolan dengan Bung Joy akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Nanti kita juga akan menghadirkan seperti apa situasi langsung dari sana. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Lagi 34 menit lagi dari sekarang pertandingan akan berlangsung Indonesia lawan Jepang. Dan selain ada Bung Yuke di sini, kita lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung dengan mantan pemain timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Mas Nunung dengan Tifal di sini, apa kabar Mas? Baik Mas Tifal, Om Yuke. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu sekali lagi untuk ngobrol bareng kami, karena kan ini hal yang rasanya tidak pernah kita alami sebelumnya. Ini laga pamungkas kita melawan pemuncak klasemen grup C. Ada yang menilai, ini pertanyaan saya sama dengan Bung Yuke di awal, saya kasih juga ke Anda. Kita diminta untuk bermain realistis. Kadar realistis menurut Anda saat Indonesia melawan Jepang yang kayak gimana tuh? Ya, yang penting tidak kemasukan banyak gol, tapi kita juga bertahan juga bagus, menyerang juga bagus. Tapi paling enggak pada pertandingan lawan Jepang yang kita bisa bertahan dan menyerangnya sama gitu. Tapi saya berharap recovery pemain cukup bagus, jadi nanti pertandingan malam ini berjalan dengan baik. Dengan beberapa hal yang menjadi alasan Coach Kluivert pada akhirnya memilih untuk mengubah line up timnas Indonesia saat melawan Jepang hari ini, menurut Anda terlalu berisiko tidak? Karena kan ada pandangan juga sebetulnya dari beberapa pihak, harusnya sih line up lawan Tiongkok saja yang diterapkan untuk pertandingan hari ini. Menurut Anda terlalu berisikokah dengan mengutak-atik ulang ini? Ya sebenarnya enggak juga ya Mas, karena kan kita udah pasti lolos ke putaran 4, tapi paling enggak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan jam bermain yang lebih, makanya dikasih kesempatan lawan Jepang, dan semoga mereka juga bisa memberikan kontribusi untuk pertandingan malam hari ini. Dan sebenarnya saya pengen backbone-nya, jadi istilahnya tulang punggungnya itu harus ada pasti ya, JIJ, skipper, tengah ada Joy Pelupesi, di Tom depan Haye ada juga Romelu. kata Bung Yuke ya. Iya, tinggal itu tadi sayap kanan kiri, pemain belakangnya ya mau ganti nggak masalah, tapi yang penting ada backbone-nya sudah pasti untuk pertandingan nanti di putaran keempat, Mas Tifal. So ekspektasi Anda melihat pertandingan hari ini kayak gimana, Bu? Ya saya optimis, tapi juga tidak kita tahu bahwa Jepang tim yang kuat, tim yang punya pemain yang berkualitas. Sebenarnya kita juga punya pemain-pemain berkualitas, pemain yang bermain di Eropa juga. Tapi ya itu tadi, tinggal bagaimana mentality pemain kita dan recovery yang diberikan oleh staf pelatih dalam setelah pertandingan lawan Tiongkok kemarin. Recovery-nya seperti apa? Ya itu yang membuat mereka akan lebih bugar lagi, Mas Tifal. Dan sejauh ini yang Anda baca mentality pemain kita dengan track record yang sudah ya bisa dikatakan sudah sebagus ini, perjalanannya sudah cukup tertata dengan baik, atau kayaknya harus ada yang diwanti-wanti juga nih soal mentalitas itu? Ya, kalau mentality menurut saya mereka sudah terbiasa dengan kompetisi. Mereka juga sudah mulai dari pertandingan lawan Australia, Bahrain, mereka juga sudah mendapatkan pressure yang sangat luar biasa. Tapi pemain-pemain kita juga punya mentality yang bagus, dan semoga pertandingan lawan Jepang ini mentalitinya pemain kita bisa berkembang untuk pertandingan lawan Jepang malam ini. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bung Yuke, celah Jepang ini kita bisa manfaatkan dari bagian mana kalau belajar dari kekalahan mereka saat melawan Australia waktu itu? Ya, pertama karena Jepang tentu tidak turun dengan skuad terbaik mereka, itu kan juga bagian dari celah ya. Tapi kalau di lapangan saya kira nggak ada celahnya kecuali kita harus kerja keras dan disiplin. Karena Jepang ini seperti elektrik ya, energetik gitu ya. Permainan mereka sangat terukur, disiplin mereka, kemudian juga permainan mereka, tight space mereka tuh mampu untuk bisa melakukan pressing dengan sangat baik. Jadi kita yang terpenting jangan membuat kesalahan, karena itu pasti akan dihukum oleh Jepang. Dan kita harus bermain lebih sabar, tidak ikut irama mereka, tunggu gitu ya. Nanti ketika Jepang sudah mulai masuk ke dalam, ada rongga-rongga yang akan terjadi di sana, itulah kesempatan kita sebenarnya dengan pemain-pemain yang sangat cepat ya. Kita punya Yance juga di sini, ada Dean James juga yang punya kecepatan. Semoga aja Beckham juga dengan kemampuan seperti yang diperagakan ketika melawan Cina kemarin muncul lagi di laga ini, kemampuan dia untuk meliuk-liuk, melakukan penetrasi. Semoga aja mental dia lebih kuat ya, karena yang dihadapi Jepang bukan Cina. Jadi ya itu saya pikir ya, sisi-sisi yang mungkin bisa kita manfaatkan. Tapi secara mentalitas menurut Anda dari pertandingan-pertandingan itu, apakah Anda sepakat juga dengan Mas Nunung bahwa melihat komposisi pemain kita, banyak yang sudah
menembus laga-laga di luar negara, banyak liga-liga yang dijalankan sejauh ini, mentalitas secara menghadapi kompetisi, siap berkompetisi dalam segala kondisi apapun, itu sudah terbangun cukup baik? Cukup baik, saya kira sudah baik, apalagi kemarin bondingnya sudah mereka bangun ya saat kita TC di Bali, kemudian di Jakarta, itu kan persiapan yang sangat ideal. Ini kan bagian dari rangkaian itu, mempersiapkan mental kan juga bagaimana mempersiapkan bonding para pemain sehingga mereka punya kepercayaan diri satu sama lain kan. Dan itu saya pikir sangat baik untuk persiapan lawan Jepang ini, dan tinggal mentalitas situasi menghadapi tekanan saja nanti di lapangan karena berbeda. Ketika menghadapi Cina dengan menghadapi Jepang tekanannya beda. Nah, mental itu, grade mentalnya naik nggak gitu? Kalau yang basicnya mungkin mereka sudah dapat nih bonding mereka, kemudian kepercayaan diri mereka ketika bisa mengalahkan Cina, mengatasi tekanan Cina. Sekarang dituntut itu bagaimana upgrading dari mentalitas mereka, karena yang dihadapi ini Jepang. Nah, itu yang kita akan tunggu, kita akan lihat sejauh apa mereka bisa lakukan itu. Kalau Mas Nunung ngerasa bahwa kita masih ada celah nggak ya untuk bisa menaklukkan Jepang di sini? Ya sebenarnya ada Mas, karena saya lihat pertandingan lawan China kemarin, Tiongkok kemarin, tadi sudah dibilang Om Yuke, bondingnya pemain juga sudah bagus. Kemarin juga ada beberapa momen Egy dengan Romeni, Egy dengan gelandang-gelandang kita, striker kita juga dengan gelandang sudah mulai bonding ya. Jadi paling nggak pertandingan lawan Jepang ini kembali ke mentalitinya lagi. Dan ini tekanan pasti akan berat buat kita, tekanan pasti akan bertubi-tubi nanti, apalagi Jepang juga punya kualitas pemain yang sangat mumpuni Mas Iqbal. Apalagi kemarin saat konvers tampaknya kita udah ditandain juga nih sama Jepang dengan dua pemain kita, Jay Ises kemudian Ole Romeni yang sudah sukses membawa kita sampai sejauh ini. Menurut Anda kita sudah bisa cukup tenang bermain seharusnya dengan respon dari tim Jepang seperti ini, atau justru ada hal lain yang diwaspadai? Jawabnya nanti. Kita akan lanjutkan lagi diskusi ini sambil kami ajak Anda untuk melihat visual dari Osaka, Jepang dan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mereka akan menantikan menit-menit akhir jelang pertandingan Indonesia versus Jepang. Kami segera kembali, tetap di Breaking News. Minuman murni. Kita akan langsung menuju ke Bung Aqua. Kita akan menantang 6 peserta untuk ikut bermain di Bung Aqua. Come on. Kita akan langsung menuju ke Bung Aqua. Seperti apa permainannya? Oke, 1 QL 5 orang. Tadi 6 orang? 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas. Tadi 1, 2, tadi yang udah kepilih? Ya, boleh dibantu. Tadi 2 yang aku ingat, 3, 4. Kak, boleh dibantu? 1 cewek. Tadi yang sudah aku pilih. Ini yang baju merah. Baju merah. Oke. Oke, 2, 3. Ya, 4, 5, Mbak 5, tadi 6, oke? Oke, baik, yes. Ini kita sudah ada, iya, ini semua sudah follow Aqua, dipastikan sudah follow Aqua. Oke, baik. Ini sudah ada 6, gak apa-apa lah ya, sama KOL 1 ya. Oke, kita akan membagi 2 grup. Oke, silakan dari kalian berenam, silakan bagi grup kalian. Ya, silakan, kalian mau sama siapa silakan. Ya, silakan, ambil grup kalian masing-masing. Kita akan bagi menjadi 2 grup. Siap, ya ada cewek, kasihan. Udah, minumnya Aqua enggak? Minumnya Aqua enggak? Benar, wajib minumnya Aqua ya. Oke, sekarang silakan pegang mic-nya satu-satu. Oke, kita lawan 4 lawan 3 ya. Yang Anda lihat ini adalah 2 visual terbaru
yang sedang tertangkap kamera kami di dua titik berbeda. Di sebelah kiri layar kaca Anda adalah visual di dalam Stadion Suita Osaka, Jepang. Lokasi dari pelaksanaan laga pamungkas dari rangkaian pertandingan di grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Indonesia lawan Jepang. Para pendukung timnas bahkan sejak siang hari waktu setempat sudah menunggu sampai akhirnya gate dibuka dan menuju ke dalam stadion, ke area tribun tempat mereka membeli tiket kemudian menempati kursi yang telah tersedia di sana. Dengan harapan, tadi sudah ada beberapa suara dari teman-teman pendukung timnas berharap menang, optimis menang. Itu di Osaka, Jepang. Sementara visual di sebelah kanan layar kaca Anda adalah keadaan terbaru dari kegiatan nonton bareng nobar timnas Indonesia versus Jepang di Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk Anda yang baru datang ke sana tampaknya hati-hati dengan kondisi curah hujan yang masih terbilang cukup tinggi di sana. Kami juga masih akan berbincang. Di studio kami juga masih bergabung Bung Yusuf Kurniawan. Lewat sambungan dalam jaringan juga masih bergabung bersama kami Indra Nugroho, mantan pemain timnas Indonesia. Tapi kami juga bergabung lewat sambungan dalam jaringan dengan Bapak Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI yang saat ini sedang nonton langsung pertandingan Indonesia versus Jepang. Pak Nurdin, selamat sore untuk Anda di sana. Apa kabar dengan Tifal di sini? Selamat sore, Tifal. Alhamdulillah sekarang berada di Stadion Panasonic nih. Oke, Pak Nurdin, saat Anda masuk ke area stadion, gegap gempitanya gimana? Cerita lebih banyak, Pak. Apa yang Anda tangkap nuansanya di sana, Pak? Ya, jadi saya kebetulan sangat dekat, kira-kira ada jarak 30 meter. Dengan cara support Indonesia yang luar biasa. Kalau saya lihat ini tidak kurang dari 4.000 sampai 5.000 dari para supporter Indonesia yang datang dari seluruh penjuru Jepang. Maka ada saya ketemu tadi datang dari Indonesia dan euforianya luar biasa. Tidak salah suara support dari tim kita dibanding dengan tim Jepang. Supporter kita saya. Jadi ini stadion berkapasitas kurang lebih 45.000. Ini tidak terlalu penuh, tetapi kemudian daripada sorak-sorai daripada penonton kita seperti itu luar biasa, itu mencoba di seluruh stadion. Ini bahkan mengalahkan daripada euforia Pak supporter dari Jepang sendiri. Ini sangat mengharukan dan mengagumkan bahwa fanatisme para supporter Indonesia yang datang ke Osaka ini luar biasa. Saya sebagai mantan ketua juga sangat bangga dengan kecintaan mereka untuk mendukung tim nasional kita. Ini pertanda bahwa tim nasional kita sangat banyak kemajuan sehingga mereka tidak perlu jarak yang mereka tempuh datang ke Osaka ini untuk menonton. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita semua timnas kita bisa membawa pulang poin gitu. Oke, Pak, mungkin bisa dibantu juga nih kami, Bapak posisinya lagi sebelah kiri dengan siapa? Bapak lagi nonton bareng dengan siapa nih teman-teman di sana sambil ditunjukkan juga ke kamera, Pak? Ini kebetulan saya berdekatan dengan ini Arham. Ini Arham pemain kita. Dan juga ini pemain-pemain yang sudah masuk line up. Ini ada dari apa namanya? Ini Rizky ini juga ada. Ini kebetulan tidak main. Jadi ada 7 pemain. Sananta, Rizky Ridho. Oke. Dari 30 pemain termasuk sekjen PSSI. Karena saya selalu berdekatan dengan Arhan. Ini Arhan ini. Oh, iya. Nah, mungkin boleh sambil ngobrol Pak dengan Arhan. Kira-kira optimismenya buat pertandingan hari ini gimana nih Pak? Silakan. Silakan ngomong sama Arhan. Oke. Ini naik tes. Bung Pratama Arhan dengan Tifal di Jakarta di sini, apa kabar Bung? Oke. Suara saya terdengar jelas ya Bung? Bung Pratama Arhan, suara Tifal terdengarkah Bung? Oh, oke. Saya coba pastikan dulu nih. Mungkin Pak Nurdin bisa diberikan earpiece-nya satu lagi di sebelahnya untuk Pratama Arhan biar kami bisa mendengar dengan jelas Pak Nurdin. Ini masih mau ngomong sama Arhan? Iya, masih boleh Pak. Saya izin ngobrol sebentar sama Pratama Arhan sedikit ya Pak ya. Terima kasih loh Pak Nurdin. Bung Pratama Arhan dengan Tifal di Jakarta. Masih mendengar suara saya Bung?
Iya, iya, iya. Iya, Pak. Oke, Bung, ini pertandingan Indonesia lawan Jepang. Mungkin boleh dibagikan kesan-kesannya dengan pertandingan hari ini. Ekspektasi Anda gimana untuk jelang pertandingan hari ini? Intinya saya sebagai pemain timnas Indonesia juga menaruh harapan ya semoga timnas kita bisa meraih hasil positif di pertandingan ini. Dan melihat rekam jejak tim kita dari waktu ke waktu sudah sampai sejauh ini, sebangga apa Anda dengan timnas kita sekarang? Sudah sampai ke titik menuju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia, Bung. Ya tentunya saat ini saya sekarang sangat bangga dengan timnas kita udah mencapai sampai round 4. Ya, saya berharap sih ke depannya kita masih bisa jauh lebih baik lagi dan lolos ke Piala Dunia. Anda pribadi sudah terbayang nggak sih bahwa kita akan sampai di titik yang sekarang? Ya, saya sebagai pemain sih saya juga nggak sampai berharap lebih sih, maksudnya kayak ya ekspektasi pasti ada juga, cuman ya nggak tahu sampai sejauh ini juga, dan sekarang apalagi pemain kita juga jauh lebih baik dan saya harap nih kedepannya bisa tampil lebih bagus lagi di Hari ini kan kita bakal melawan Jepang yang sudah terbiasa dengan Piala Dunia dan sekarang masuk ke pemuncak grup C, klasemen grup C. Menurut Anda, kalau Anda boleh ngasih saran ya, atau ya mungkin kesan-kesan ataupun pesan lah ke teman-teman timnas kita yang bakal bertanding hari ini, kita harus menghadapi pertandingan hari ini kayak gimana baiknya? Ya, yang paling penting sih kerja keras, komunikasi satu sama lain ya, itu sih, dan tidak lupa berdoa. Nih mumpung ada Pratama Arhan di sini, di studio kita juga ada Bung Yusuf Kurniawan nih di sini. Bung Yuka mungkin ada mau diobrolin nih sama Pratama Arhan. Silakan, Bung. Ya Arhan, bagaimana kondisi teman-teman di sana yang sekarang ada di tribun? Apakah mereka semua dalam keadaan fit gitu, atau ada yang cedera juga? Kayak Rido kan cedera ya, nggak bisa main. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sekarang selain itu kondisi pemain yang di tribun sangat baik. Ya, kita sangat dan berharap juga halo? Oke, silakan Bung, silakan dilanjutkan. Dan berharap juga kita bisa meraih hasil positif. Oke, harapan hasil positif. Pengennya atau ekspektasi Anda nih pertandingan Indonesia lawan Jepang kita dapat skor berapa kira-kira deh? Wah, kalau itu sih kita nggak bisa prediksi ya. Teman-teman, saya berharap timnas kita bisa meraih hasil positif. Berharapnya nanti untuk putaran 4 kita bakal berjuangnya seperti apa nih gambaran Anda buat ke depannya? Melihat perkembangan kita udah sejauh ini, Bung Pratama Arhan. Pak. Bung Arhan, masih mendengar suara saya, Bung? Ya, ya harapan saya sih kita bisa berjuang lebih keras lagi terus untuk meraih hasil yang positif di round 4 nanti. Dan terakhir singkat saja, kalau begitu Bung Pratama Arhan, kalau dihitung pakai persentase 0 sampai 100, seberapa yakin Anda bahwa kita timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia, Bung? Saya sebagai pemain ya, saya bakal taruh 100%. Karena saya pemain timnas Indonesia, saya berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dan 100% saya yakin pada pemain-pemain yang bermain nanti. Oke, Bung Pratama Arhan, terima kasih ya sudah mau ngobrol. Mungkin boleh dibagikan lagi ke Pak Nurdin Halid di sebelahnya. Pak Nurdin, semoga oke, ini lagi dipasang dulu sebentar. Tunggu dulu. Oke, Pak Nurdin, suara Tifal masih terdengar ya, Pak? Ya. Oke, kalau tadi saya tanya ke Pratama Arhan, ia yakin 100% Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Pertanyaan saya sama kasih ke Anda. Dari 0 sampai 100, optimisme Anda Indonesia lolos Piala Dunia berapa persen kira-kira nih, Pak? Saya optimis 90%. Kenapa? Karena insya Allah kemungkinan kita akan berhadapan dengan Qatar. Ya. Kalau kita lihat yang lolos ke putaran keempat ini, Arab Saudi dari grup kita itu mungkin kita tidak akan berhadapan dengan Arab Saudi. Ya kemungkinan kita berhadapan dengan Qatar dan satu lagi siapa gitu. Saya optimis. Tadi saya berbincang dengan beberapa pemain termasuk Rido, Sekjen dan beberapa pemain yang ada di yang tidak masuk dalam
itu saya optimis. Kenapa? Karena Qatar juga pernah kita kalahkan di waktu Piala Asia tahun 2000 kalau tidak salah, waktu saya membawa tim nasional kita. Kemudian waktu Piala Teluk yang diharapkan Bahrain mengalahkan Qatar di final kalau tidak salah, dan itu berarti bahwa kita juga bisa mengalahkan Qatar. Artinya peluang secara teknis maupun secara teknik itu Qatar, Arab Saudi dan sebagainya itu Oke. Perlu kita secara kualitas. Pada dari itu saya optimis 90%, apalagi dengan dan dukungan seperti ini luar biasa. Ya, bahkan jauh di Jepang saja sini mereka datang jauh dari hari. Namanya ke tempat ini, sekalipun mereka sudah tahu juga bahwa pertandingan tidak menentukan, tetapi kemudian karena kecintaannya yang senangnya dan saya yakin masyarakat Indonesia mulai saat ini akan terus mendoakan tim nasional kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, itu tahan dulu Pak Nurdin. Jangan ditutup dulu ya Pak Nurdin. Sebentar saya mau coba tangkap juga ekspektasi dari Mas Nunung di sini. Mas Nunung, tadi kita sudah nangkap juga kan optimisme dari Bung Pratama Arhan, lalu juga ada Pak Nurdin Halid. Kita kayaknya bisa arahnya positif ya buat ke Piala Dunia. Tapi kalau menurut Anda juga sependapat atau ada tantangan lain yang harus kita lewati dulu nih sebelum kita menuju ke sana? Iya, pastinya kita juga berharap di putaran keempat nanti lebih fair, lebih bisa memberikan keleluasaan juga. Tapi ya semuanya kembali ke pemain. Apakah pemain bisa melakukan pertandingan dengan baik nanti? Dan perjalanan masih panjang, masih bulan Oktober. Tapi ya kita harus persiapan lebih matang lagi, mulai dari mentality, kekompakan pemain, ya semoga chemistry semuanya kembali seperti yang saat ini lawan Tiongkok, dan semoga lawan Jepang ini juga memberikan kontribusi yang terbaik buat pemain-pemain kita untuk babak keempat nanti, Mas Tifal. Tapi kalau melihat tim-tim yang berpotensi untuk kemudian lolos putaran keempat ini, menurut Anda kansnya akan seberapa besar kita akan lebih unggul dominan untuk putaran keempat nantinya menurut Anda, Bung? Iya, 70% ya, 70% sampai 80%. Tinggal bagaimana kembali ke mentality pemain, keseluruhan tim bisa memberikan yang terbaik buat negara kita, dan saya berharap ya pemain-pemain kita mampu menunjukkan kualitas di pentas Asia dan bahkan dunia, Mas Tifal. Bung Yuke banyak optimisme di sini. Ditambah lagi untuk putaran 4, kayaknya kita bakal cukup dominan lah melihat lawan-lawan kita ke depannya. Anda sependapat atau punya pandangan lain di sini? Iya, optimis harus ya. Kalau nggak optimis nggak usah ikut. Persoalannya kan sekarang sejauh apa optimisme kita dengan realita yang ada di depan kan. Karena kan tantangan berikutnya di putaran keempat nih, kita sudah boleh dibilang kalau memang nanti drawing itu menentukan bahwa tuan rumahnya adalah Arab Saudi dengan Qatar, berarti kita segrupnya dengan Qatar. Karena kan kita sudah satu grup di penyisian dengan Arab, nggak mungkin satu grup lagi. Itu pertama. Yang kedua, tinggal siapa lawan ketiganya nih? Apakah Irak, ataukah Oman atau Palestina? Oman Palestina kan masih bermain ya. Tapi kalau lihat dari pot-pot yang memang itu seandainya dikatakan sebagai penentu untuk menentukan hasil drawing, maka kemungkinan besar kita ketemu juga dengan Irak. Jadi itu ya relatif berat ya. Dibanding Qatar, saya kira derajat Irak tuh lebih di atas Qatar. Karena kita sudah 3 kali ketemu di Piala Asia kita kalah, kemudian di second round Piala Dunia juga kita kalah. Kalau lawan Qatar kita udah lama sekali nggak ketemu. Jadi ya dengan pengalaman kita lawan Bahrain, lawan Arab, sepertinya kita bisa lah ya untuk ngatasin Qatar walaupun bermain di Qatar. Tapi kalau Irak ini memang ini Asia Barat yang berbeda. Dia bukannya tim Arab sebenarnya, tapi tim Persia. Jadi sebenarnya sekarang ini kan yang udah pasti lolos dari Arab itu, dari Jazirah Arab itu baru Jordan. Dan Iran itu nggak bisa dibilang Arab kalau menurut saya. Dia lebih ke Persia, lebih ke karena kontur DNA segala macam itu beda. Nah Irak ini kan ingin mengikuti jejaknya Iran, tentu dia punya ambisi besar. Itu tambahan tantangan buat kita juga. Pertama kita harus bisa putuskan stigma negatif kita lawan Irak di laga-laga sebelumnya. Yang kedua bagaimana kita bisa mengatasi tuan rumah Qatar. Oke. Ini pertandingan kurang dari 10 menit lagi di Stadion Suita Osaka Jepang. Visual yang masih terlihat saat ini, masih ada gegap gempita jelang pertandingan, begitu juga untuk area nonton bareng, tampaknya sudah berkumpul menempati
kursi masing-masing, beanbagnya masing-masing sudah terisi sekarang, cuaca sudah mulai teduh, tinggal menunggu momennya sekarang. Hampir 9 menit lagi menuju pertandingan akan berlangsung Indonesia versus Jepang. Kita akan lanjutkan lagi diskusi sebentar lagi. melawan Jepang. Dimohon kepada seluruh para sobat Garuda untuk tetap tertib, dimohon untuk tetap menjaga barang-barangnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Baiklah, untuk seluruh para sobat Garuda, marilah kita saksikan, inilah dia line up Timnas Indonesia. Saudara, pendukung Timnas Indonesia memadati Stadion Suita di Osaka, Jepang. Tempat pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang akan dihelat 6 menit lagi dari sekarang. Akan berlangsung di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 19.30 waktu Jepang. Para pendukung tidak henti-hentinya tadi menyuarakan dukungan untuk JIZES CS dan ribuan pendukung Timnas. Ini dia, diperkirakan hadir memberi dukungan bagi skuad Garuda. Timnas Garuda ditargetkan dapat mencuri poin dari tim Samurai Biru sekaligus membalas kekalahan saat berjumpa di Stadion Gelora Bung Karno pada November 2024 lalu. Tadi adalah visual di Jepang, sementara ini adalah detik-detik akhir suasana nonton bareng yang akan berlangsung sebentar lagi. Sempat ada hiburan terlebih dahulu, baru kemudian tadi kita sudah lihat beanbag sudah terisi oleh para penonton yang sudah mengenakan jersey berwarna merah, sama-sama memerahkan area GBK menuju ke detik-detik laga pamungkas antara Indonesia yang berada di posisi 3 klasemen dengan perolehan 12 poin melawan Jepang yang menjadi pemuncak klasemen dengan perolehan 20 poin. Nah, salah satu penggawa langganan Timnas Indonesia yang tidak masuk dalam susunan pemain lawan Jepang adalah bek Pratama Arhan. Menonton dari tribun penonton tadi lewat wawancara kami, Arhan yakin Timnas Indonesia bisa meraih poin dari Jepang. Tadi sempat ada optimisme juga yang sudah disuarakan Pratama Arhan
dari area tribun penonton. Sebelumnya juga sempat disuarakan juga oleh mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang ikut menonton langsung dari Jepang di sana. Ada optimisme 100% Indonesia akan all out dan bisa maju ke Piala Dunia 2026 walaupun kemudian ada banyak tantangan yang masih harus kita hadapi. Nanti akan ada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga menurut Anda, Mas Nunung, semoga Anda masih bisa mendengar suara saya, walaupun dengan ekspektasi kemudian ada harapan timnas kita bisa all out di sini, Coach Kluivert juga sudah mengubah line up pemain ini. Kira-kira yang realistis Indonesia bisa menang dengan skor berapa nih kira-kira menurut Anda? Kalau saya realistis ya 1-1 lah Mas, itu udah bagus banget buat kita dengan materi pemain yang menurut saya juga tidak terlalu beda jauh dengan Jepang. Pemain-pemain kita juga banyak bermain di Eropa juga. Ya semoga mereka pertandingan malam ini atau sore ini bisa tampil out seperti lawan Tiongkok kemarin dan bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Dengan lawan kita yang tak main-main ini, rasa-rasanya semoga ini bisa ditonton juga mungkin lewat virtual begitu ataupun juga melalui media sosial kami. Seandainya timnas kita sedang menonton diskusi kita kali ini, kira-kira pesan apa yang mau Anda sampaikan sebagai mantan atlet timnas menghadapi lawan yang kalibernya luar biasa saat ini, melawan Jepang di grup C, ya, pamungkas ini, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, main dengan hati, tunjukkan kualitas kalian, kalian pemain-pemain hebat, kalian pemain-pemain yang punya kemampuan yang sangat luar biasa dan semoga kalian juga memberikan edukasi buat yang di bawah kita, adik-adik kita yang notabene juga akan bertanding di Piala Dunia nanti. Jadi ini jadi acuan juga buat pemain-pemain yang muda-muda untuk berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang dan semoga pembinaan harus tetap berjalan dan kita juga berharap pemain muda dari lokal kita juga bisa berkembang dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat negara kita, Mas Tifal. Dengan line up yang sudah dirilis, Bung Yuke, realistisnya menurut Anda 1-1 cukup untuk skor kita atau ada yang lebih realistis lagi nih versinya menurut Anda? 0-0 boleh, 1-1 boleh. Pokoknya jangan kalah aja. Karena kalau kita menang, Mas Indri, Mas Nunung, ini udah sebuah anugerah ya. Karena itu sepertinya akan sulit sekali. Karena buat saya hasil imbang berapapun skornya itu sama juga dengan kemenangan buat kita. Gitu. Betul. Dan menjaga psikologis ini penting di sini. Betul. Apa yang harus diperhatikan untuk lawan Jepang terakhir untuk Anda? Mentalitas, kemudian juga fokus, konsentrasi. Ya mereka nggak boleh kendur sedikit pun. Karena Jepang ini levelnya sudah sangat tinggi. Kesalahan sedikit saja kita dalam melakukan aksi gitu ya, pasti itu akan beresiko ke lini pertahanan kita. Jadi lebih baik kita nunggu di dalam, bermain agak deep, dan sebentar cari kesempatan untuk kemudian counter. Saya kira itu taktik yang paling realistis untuk bisa paling tidak kita bawa pulang 1 poin. Kita tutup dengan doa untuk pemain timnas kita dan kita coba ajak Anda lagi untuk mendengar pernyataan dari salah satu penggawa langganan timnas Indonesia, Bek Pratama Arhan, yang menaruh optimisme untuk timnas Indonesia berlaga hari ini. Kita simak. Intinya saya sebagai pemain timnas Indonesia juga menaruh harapan ya semoga timnas kita bisa meraih hasil positif di pertandingan. Ya tentunya saat ini saya sekarang sangat bangga dengan timnas kita udah mencapai sampai round 4. Ya, saya berharap sih kedepannya kita masih bisa jauh lebih baik lagi dan lolos ke Piala Dunia. Bung Yuke, terima kasih untuk perspektifnya sudah dibagikan bersama kami. Mas Nunung juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Doa terbaik untuk timnas kita yang berlaga hari ini. Saya Tifal Solesa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Breaking News. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.
pendukung timnas all out dukung timnas ke Osaka, Jepang. Yang Anda saksikan saudara adalah visual dari pendukung timnas Afif Umar yang berada di Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Sementara kalau yang di sebelah kanan Anda juga para pendukung timnas yang tidak langsung ke Osaka, Jepang memberikan dukungan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih teringat 5 hari yang lalu timnas Indonesia bisa untuk menaklukkan Tiongkok 1-0 dan harapan yang sama juga dimiliki oleh supporter timnas agar Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya dalam melawan tim Samurai Biru Jepang. Kalau skornya berapa yang diinginkan? Yang penting tidak kalah. Kita tahu kan Jepang itu tim yang sangat kuat. Tapi yang jelas selama timnas memberikan performa terbaiknya, itu yang diharapkan oleh fans Garuda. Kita semua. Di sebelah kiri layar Anda di Stadion Suita City, Osaka, Jepang, pertandingan segera dimulai. Tidak sabar kita menunggu bagaimana penggawa Garuda bisa mengimbangi tim Samurai Biru. Sementara di kanan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta juga sudah penuh sekali para pendukung timnas untuk memberikan doa, harapan, dukungan kepada skuad Garuda yang berjuang di Jepang di laga tandang ini menuju kualifikasi Piala Dunia babak keempat yang di depan mata, dan ini adalah laga pamungkas dari kualifikasi Piala Dunia babak ketiga menghadapi tuan rumah Jepang. Memang Jepang adalah tim yang kuat. Jika kita lihat performanya, apalagi sudah otomatis lolos, ini adalah lawan yang berat bagi timnas, tapi tidak menyurutkan semangat timnas Garuda untuk menampilkan terbaik. Apalagi ini momen yang ditunggu, momen langka untuk menghadapi Jepang. Jika timnas bisa menampilkan permainan terbaik, bukan tidak mungkin kepercayaan diri kita untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia babak keempat akan semakin baik lagi. Dan pendukung timnas di Stadion Osaka, Jepang bisa kita lihat ya tidak kalah banyaknya dengan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Banyak yang sengaja datang langsung ke Jepang, ke laga tandang, tidak ingin meninggalkan skuad Garuda berjuang sendirian. Gema dari lagu-lagu yang disiapkan oleh timnas Indonesia, oleh para pendukung timnas Indonesia siap membakar semangat dari penggawa Garuda untuk menghadapi tim Samurai Biru. Dan kami juga sejak tadi, sejak Breaking News Kompas TV yang Anda saksikan sebelum Sapa Indonesia Malam, terus memberikan laporan langsung tidak hanya dari Jakarta, dari nonton bareng para supporter timnas, tapi juga dari Osaka, Jepang. Kita menghadirkan gambar-gambar terbaik. Anda juga tadi melihat wawancara eksklusif dengan Pratama Arhan yang berada di Osaka, Jepang. Gambar-gambar terbaik ini terus kami hadirkan kepada Anda untuk melihat bagaimana euforia, dukungan, juga semangat yang diberikan oleh timnas, para pendukung untuk timnas Indonesia yang berlaga di sana. Untuk partai penting ini, laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga menghadapi tuan rumah Jepang. Kita lihat tadi ada prediksi starting lineup untuk timnas Indonesia. Di kiper ada Emil Odero yang pada pertandingan lawan Tiongkok yang lalu bisa menghadirkan performa yang impresif. Ada juga Mace Hilhers yang punya menit bermain yang cukup baik, termasuk juga penampilan yang selalu baik saat membela timnas Indonesia. Lalu sang kapten, tidak lain tidak bukan adalah Jayit Zes yang selalu memberikan arahan kepada timnya, baik itu di saat-saat krusial, ini tetap akan menjadi pemula atau starter, akan mengawali starting line up untuk timnas Indonesia. Lalu ada Justin Hubner, ada Kevin Dix, ada Dean James, ada Tom Hai, ada Joy Pelupesi, ada juga Beckham, ada Yance Sayuri dan juga Ole Romeni. Kalau Ole Romeni ini 3 kali membela timnas, 3 kali juga membuahkan gol. Diharapkan dengan kombinasi ini bisa merobek jala tuan rumah Jepang dan bisa mempertahankan lini belakang timnas Indonesia agar tidak kebobolan melawan tim Samurai Biru.
Timnas Indonesia menjalani laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia babak ketiga menghadapi tuan rumah Jepang. Supporter Timnas sejak siang sudah meramaikan Stadion Suita City Osaka tempat laga berlangsung. Memang rintik hujan di lokasi, tapi tidak menyurutkan langkah supporter menuju stadion dalam mendukung Bang Jay alias J-Itzas CS. Timnas Garuda ditargetkan untuk dapat mencuri poin dari tim Samurai Biru, sekaligus membalas kekalahan saat bersua di Stadion GBK November 2024. Di sisi lain, area dalam sekitar 3.000 supporter Timnas diperkirakan akan memadati Stadion Suita. Pendukung Timnas yakin skuad Garuda mampu mengalahkan Jepang. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus dukung totalitas sepak bola Indonesia. Mas katanya ini 3.000, tapi kayaknya lebih ya Mas ya ini? Ya sepertinya begitu, karena memang antusias warga Indonesia di Jepang sendiri banyak sekali ya. Dari ujung utara sampai selatan. Kira-kira prediksi skornya berapa Mas? Insya Allah menang 1-0 saja. Oke. Pokoknya satu kata aja, jangan tanyakan nasionalisme kita di sini. Walaupun kita di Jepang, kita tetap dukung Indonesia. Kita menang, kalah menang, pokoknya kita dukung. 1-0 lah, boleh. 1-0 ya. Dan susunan pemain Timnas lawan Jepang sudah kami terima di bawah Mister Gawang. Emil Odero kembali mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert. Kita tahu bagaimana penampilannya yang luar biasa pada saat laga melawan Tiongkok. Lalu trio pertahanan diisi Mace Hilgers, J-Itzas dan juga Justin Hubner. Sementara di tengah ada Joey Pelupessy dan Tom Hai yang tak tergantikan. Di sisi pertahanan, Dian James turun menggantikan Calvin Verdonk. Di kanan, Kevin Dix main sejak awal. Lalu di lini serang tetap menjadi milik Ole Romani dibantu Yance Sayuri dan Beckham Putra di sayap. Salah satu penggawa langganan Timnas yang tidak masuk ke susunan pemain lawan Jepang adalah bek Pratama Arhan. Menonton dari tribun penonton, Arhan yakin Timnas bisa raih poin dari Jepang. Intinya saya sebagai pemain Timnas Indonesia juga menaruh harapan ya semoga Timnas kita bisa meraih hasil positif di pertandingan. Ya tentunya saat ini saya sekarang sangat bangga dengan Timnas kita udah mencapai sampai round 4. Ya, saya berharap sih kedepannya kita masih bisa jauh lebih baik lagi dan lolos ke Piala Dunia. Pelatih Patrick Kluivert optimistis Timnas meraih poin melawan Jepang hari ini. Kluivert mengisyaratkan akan melakukan perubahan pemain dari starting lineup melawan Tiongkok. Memang Kluivert tidak mengungkap siapa saja pemain yang akan diganti dari susunan melawan Tiongkok, namun ia memastikan sudah menganalisis laga Jepang kontra Australia untuk menentukan pemain pilihannya. We'll see. I think the possibility is there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and you know. For me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. So, yeah, sometimes you need to adapt some players or not.
bisa mengawasi pergerakan dan tangkap bola dari para pemain Jepang, dan tentu tidak boleh pemain Jepang leluasa dan nyaman ketika masuk ke area pertahanan Indonesia. Secara kualitas pemain belakang kita dari Jessica sudah tapi kombinasi passingnya di pergerakan dari para pemain Jepang Indonesia. James juga lebih banyak turun ke bawah. Saya pikir ini membuat tidak mau harus bekerja sendirian untuk di depan dari pertandingan. Tapi Hugo dan juga Kakak meski tim mereka sudah bermain di depan, itu lebih banyak bermain di tengah, membackup pergerakan Machino dan Wesley. Sedangkan back saya mereka benar-benar jalan serang dipasang oleh Hajime Koryasi. Ya, Endo sama Hugo Kamada sepertinya bergeraknya sangat lebar, sementara Machino memang menjadi targetnya. Tapi yang waspada, bola-bola dari ini kedua squad mereka ya, Mito dan Posisi. Dua pemain itu kecil, oke, tapi dia kehilangan kejelasan. Di belakang oleh James sama Bekidos, Hayes. Penampilan tempatnya di sebelah sana, menjaga. Yang ini benar-benar kaki jangan buru-buru keluarkan bola, waspada, lebih tenang. Yang tersis di belakang pada James, Hayes, Kevin Dix, dan Kali. Tidak diberikan ruang, tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan pressing yang baik yang dilakukan orang Jepang. Inilah data tentang atas lihat di bagian sebelah mereka ingin menduduki menembusnya di dalam tembus sendiri dan awalnya adalah lebih sekali tidak pada stasiun mereka ingin mendudukan apa di rumah sebagai pasar kemudian itu selalu kali dilihat review Kamada masih Kamada datang jam dulu sama
cakep banget sih. Gol dari Kamada di 14 memang sangat-sangat leluasa dia untuk bisa menyundul bola. Tapi ya pecah-pecah ya. 1-0. Harusnya pakai SNG apa dong harusnya? Situasi Jepang tidak nyaman kalau melihat bagaimana di awal pertandingan pressing langsung dilakukan oleh Jepang, hampir tidak memberikan nafas dan sepertiga pertahanan dari Indonesia betul-betul dikurung oleh Jepang. Jepang tidak hanya bermain mereka dengan satu umpan pendek mendekati kotak penalti, tapi juga bagaimana mereka melakukan kombinasi dengan bola-bola crossing, dan itu menyulitkan sejauh ini pemain Indonesia keluar dari tekanan. Ya, ada gol pertama Kamada buat tim nasional Jepang. Dari total 14 penampilannya bersama Jepang termasuk pertandingan ini, Beckham memberikan keputusan langsung. Udah nggak ada lagi kan? Datang merebutnya. Ribet banget gue. Tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Iya. Benar-benar Jepang itu ingin memperlihatkan kepada publiknya bahwa kekalahan atas Australia adalah sebuah kesialan dan mereka menembusnya menghadapi Indonesia. Dan lihat bagaimana pemain kita tidak dibiarkan berpikir bahkan menguasai bola, mengalirkan bola. Sungguh sebuah perjuangan yang berat bagi pasukan Garuda. Kembali posisi mereka yang sangat kuat. Ubo tadi bisa memberikan umpan, tapi direbut lagi para pemain Jepang. Shino, Hamada. Ya, jarak mereka Kevin Dix. jarak mereka antar pemain itu tidak terlalu jauh, sehingga ketika ada bola rebound selalu kembali kepada para pemain Jepang. Jadi jarak depan mereka dengan tengah mereka itu hampir tidak ada space yang kemudian bisa memberikan ruang untuk pemain Indonesia melakukan counter. Hamada, kapten terusnya nomor punggung 15. Main asal klub Julio Messi. Cepat dengan bola. Yasin Hamka. Meris. Kandis. Blok tadi dari Mito. Ichi Kamada. Balik ke dalam penjuru yang kedua buat Jepang. Dan mereka atau performa atau permainan mereka memang sudah terstruktur sama sekali. Itu yang saya katakan game plan-nya kalau kita lihat permainannya tidak jauh berubah dari semua struktur komposisi gaya bermain siapapun yang diturunkan. Nah ini soalnya kalau dinaikin lagi putihnya makin banyak dari bawah. Sangat tepat, posisi yang sangat tepat dari Daichi. Tadi soalnya sempat suruh nutup airnya tutup lagi udah. Wah tadi. Ya 2-0. Gokil, gokil. Tapi kemudian tidak melihat bagaimana kita ada bola rebound dan kemudian Ubo bisa menyelesaikannya dengan sangat baik tadi. Udahlah. Servis yang sudah dirancang dan disiapkan bukan memindahkan bola dengan begitu tenang ya Bung. James sudah bisa menduga pergerakan kita lihat. Kelas sekali memang golnya. 4-3 pemain. pergerakan dari James ya. Tidak mengikuti negara lawan dan dia berusaha
luar itu kita melihat bahwa ada koordinasi yang belum terlalu baik di lini belakang Indonesia kemarin. Betul. Dan itu memang menjadi salah satu PR kita ketika kemudian memang bagaimana pasukan Jepang dengan begitu enak membongkar pertahanan Indonesia dengan passing yang dilakukan dan kombinasi serangan yang mereka peragakan di awal-awal pertandingan. Nah, Takefusa Kubo yang bermain di Piala Asia 2018 di Jakarta. Kita akan lihat Jauh prediksi ya. apakah dari awal ketika tadi ada sentuhan yang dilakukan oleh Benfica. Real Sociedad main di Piala Asia 2018 di GBK. Cedera. Apa yang dilihat oleh Pak? Offside mungkin. Ya, tadi mungkin melihat dalam posisi offside pertama ya dari belakang. Ternyata setelah tadi kita lihat ada pergerakan juga dari pemain Indonesia, Hafner tadi kakinya sudah sedikit maju sehingga membuat pemain dari Jepang tadi tidak dalam posisi offside. Dan memang rekor Jepang ketika mereka bermain di depan pengungsi sendiri sangat luar biasa ya di kualifikasi. Sulit tidak pernah kalah dari kualifikasi dan kemudian mereka juga hanya kebobolan 1 gol. Yakob Sayuri masuk menggantikan Dix nampaknya. Dan memang rekor pertemuan Indonesia Jepang sangat jomplang dari 17 kali pertemuan, kita hanya 5 kali menang, Bung Maruf. Ya, dan ini menjadi sebuah indikasi bahwa memang perkembangan dari sepak bola Jepang sangat signifikan dan mereka adalah tim yang dipastikan tampil di Piala Dunia. Mereka juga punya pengalaman di Piala Dunia. Boleh
pressing, tidak ada ruang tadi. Pemain Jepang selalu bergerak cepat, sangat cepat. Mereka ada ruang bagi pemain kita berpikir itu tidak sempat. Mereka langsung cepat untuk menutup. Ya, itu ada kesalahan pemain tim Indonesia. Tidak boleh melakukan kesalahan ukuran mendasar seperti tadi. Balik jatuh di kaki para pemain Jepang. Shino pada Morishita. Gerakan Morishita berhasil dihadap dua pemain Indonesia. Bagaimana pindahan bola mereka yang sangat cepat dan sangat sulit yang cepat pada pemain Indonesia. Ya, ini yang membuat bagaimana pemain Indonesia sangat sulit untuk bisa mengawasi pergerakan, membaca pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Jepang, baik mereka on ball atau kemudian mereka juga dalam situasi off ball. Ini yang membuat memang pemain-pemain kita dipaksa untuk berfokus. Ditambah lagi pressing tinggi yang dilakukan membuat pemain kita tidak nyaman untuk mengalirkan bola. Sehingga beberapa kali umpan yang diberikan juga tidak akurat. LPC ke belakang. Kastil. Meis. Haye, empat ke depan, Yace, mudah saja kita lihat mainan Suzuki tadi untuk mengambil bola dari Yace. Sano, Chino, 1-2 sangat berbahaya. Tetap optimis gitu, jangan menyerah ya. Siapa nih pemain yang diharapkan bisa membalaskan gol dari Jepang tadi? Kalau lihat dari permainan sih sebetulnya Beckham bisa sih, Beckham untuk menggolkan. Karena di Bandung, jadi tetap ya Beckham begitu ya. Oke, mungkin semangatnya bisa ditunjukin dong untuk timnas Indonesia yang sedang bertandang di Osaka. Buat pemain timnas Indonesia semangat, jangan pernah menyerah, semoga lolos. Oke, 2026 Indonesia lanjut di Piala Dunia. Terima kasih. Itu tadi Friska, bagaimana kemudian dukungan dan juga harapan semuanya ini masih terus diberikan. Sebetulnya ini deg-degser juga kalau dibilang begitu ya. Semuanya ingin Indonesia bisa kemudian paling tidak membalaskan golnya untuk kemudian bisa menambahkan skornya di FIFA begitu. Friska. Terima kasih. Kualifikasi Piala Dunia, bagaimana kita lihat bagaimana Kufu ikut turun ke bawah, melakukan striking mengganggu, dan Olo membuat memang tidak punya ruang sama sekali sejauh ini untuk bahkan sebenarnya menahan bola saja. Dia sangat kesulitan mendapatkan kesempatan itu. Karena bola masih di Indonesia, betul. Dan dua orang main Jepang langsung hadang Indonesia mencoba melakukan counter attack. Meis, Gakpo, kita memberikan umpan kepada Yace, tangan diserang dari Jepang. Sulit tampaknya buat Indonesia untuk bernapas. Serangan bertubi-tubi tidak putus-putus dari Jepang ke area pertahanan Indonesia. Sangat salah. Lapangan CCTV Bajul Sandi itu dipenuhi oleh masyarakat, bahkan membludak masyarakat hingga keluar lapangan, dan semangat masyarakat tetap membara, dibuktikan dengan adanya masyarakat yang membawa spanduk khusus untuk mendukung timnas dari kejauhan. Nah, juga tidak hanya nonton bareng, Pemprov Bali juga memberikan nasi jinggo gratis. Jadi 2.000 nasi jinggo disiapkan untuk penonton masyarakat Kota Denpasar yang memberikan semangat pada timnas pada nobar kali ini. Tidak hanya itu, nobar yang sudah dimulai dari 16.30 WITA. Masyarakat terus berdatangan dan juga ada kuis berhadiah dan undian berhadiah yang diberikan untuk masyarakat. Saya masyarakat Kota Denpasar makin malam
ramai meski adanya ketertinggalan gol untuk tim Garuda, namun semangat masyarakat terus membara menyaksikan nonton bareng kali ini. Rizka. Oke, terima kasih Desi dari Bali, ada Vida juga dari Bandung. Oke, tetap berikan semangat meskipun timnas sekarang coba mengejar ketertinggalan. Mudah-mudahan bisa memperkecil ketertinggalan atau bahkan bisa melampaui skornya Jepang. Itu masih jadi harapan kita sampai sekarang. Terima kasih Vida, terima kasih Desi. Dan saudara Kompas TV melalui akun media sosial Instagram sempat mengunggah tebak skor timnas Garuda versus Jepang yang berlangsung pada sore hari ini. Banyak warga net yang antusias untuk menyampaikan prediksi skor mereka. Di antaranya adalah dari @ucupbahdim. Dalam kolom komentar ia menyebut skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia yang dihasilkan dari gol Beckham Putra dan Ole Romeni. Lalu kita lihat juga yang lainnya, ada juga dari @joda_84 yang menyebut sepertinya sama-sama kuat. Yang penting jangan sampai kalah mental duluan dan usahakan bikin angka lebih awal. Lalu selanjutnya ada dari @hariputraananda di kolom komentar cukup banyak menganalisanya. Ia mengulas tentang timnas Indonesia dan Jepang yang sama-sama ingin unjuk gigi di laga kualifikasi Piala Dunia. Jepang dinilai akan menutup pertandingan dengan kemenangan. Sementara timnas Indonesia juga tidak kalah akan unjuk gigi dengan rotasi pemain yang jarang tampil dan diharapkan bisa membawa kemenangan. Prediksi antara Jepang dan Indonesia adalah 3-1. Timnas Suzuki tadi memberikan umpan dan kiri kepada nomor 14 yaitu Suzuki Mito. Aye pun agak sulit untuk bisa memberikan bola dan mendapatkan bola. Ya, praktis Aye bahkan sangat jarang untuk bisa menguasai bola, mendapatkan bola karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Jepang memang sangat baik. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana lebih sabar ya, lebih berani untuk menguasai bola, pelan-pelan memaksa pemain Jepang untuk sedikit masuk ke area Indonesia dan baru memberikan umpan langsung ke daerah. Nice hit, masih miss. Terus dikejar tetap oleh Vito, umpan ke depan, arahkan pada Yance. Pemain Indonesia memiliki kecepatan yang cukup bagus juga, Bung Maru. Ya, tapi kalau kemudian cepat, tapi bagaimana cara pemain Jepang tadi menutup pergerakan dari Yance itu jauh lebih mudah diantisipasi. Kota Takai, ruang utama penjaga gawang Osako. Yusuke Osako. Lalu Endo. Naik ke belakang, memberikan kesempatan para pemirsa untuk bisa menguasai bola. Justin Hafner. Aye tadi pendek saja pada Justin sini Giant Chess. Sedikit agak menundurkan serangan atau mereka tekanan gangguan Jepang di Bung Maru. Betul, dan itu kita lihat mulai ada sedikit ruang, tapi tetap tengah. Indonesia harus kebobolan. Ya, gimana enggak ya, diajarinnya langsung sama seniornya, sama Kamada, mainnya di Crystal Palace. Lalu juga Endo di Liverpool sekarang ya. Lalu juga Kubo sekarang di Real Sociedad. Diajarin langsung sama jenderal lapangan yang pemain Lopez 2 ini ya pada akhirnya bisa mengimbangi kekuatan senior mereka ya. Betul. Jadi memang kehadiran dua pemain senior itu tetap diperlukan ya. Di tengah bagaimana Jepang mencoba untuk memainkan pemain-pemain yang selama ini mungkin lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tapi peran dari dua pemain senior Jepang ini saya pikir memberikan andil yang sangat besar. Menumbuhkan rasa percaya diri para pemain Jepang untuk kemudian mereka secara individu mereka oke ya permainannya. Tapi kita lihat bagaimana juga setelah mereka tampil dalam satu tim kebersamaan mereka begitu terlihat. Tidak bedanya dengan ketika Jepang menampilkan pemain-pemain seniornya, pemain-pemain yang selalu menjadi andalan seperti Minamino sebelumnya atau Red Sudoan ya. Ternyata tidak jauh berbeda. Nah, sekarang setelah kita kebobolan Kevin Dix diganti sama Sayuri. Iya, tadi mengalami hamstring sepertinya ya. Iya. Kevin Dix.
akhirnya performanya juga jadi nggak maksimal. Ya rotasi ini mau nggak mau jadi pilihannya Patrick ya, Coach. Ya mau tidak mau ya, dan posisi itu memang pada akhirnya diserahkan kepada Jakob Sayuri yang memang di pertandingan pada saat menghadapi China dia tampil sebagai starter, sementara Kevin Dix saat itu tampil sebagai pemain cadangan. Dan kalau kita lihat bagaimana aksi-aksi dari Kevin Dix sepanjang 19 menit pertama lah tadi, memang sulit ya untuk bisa keluar melakukan penetrasi karena hampir seluruh pemain Jepang itu mengurung lini pertahanan Indonesia. Kita bahas satu persatu ya, gol pertama dan gol duanya Jepang. Di gol pertama maupun gol kedua, sebenarnya Emil Odero udah tahu ya arah bolanya kemana ya, Bung Gesit, tapi kalah langkah. Iya, pertama itu, kemudian memang mengantisipasi umpan-umpan crossing itu nggak begitu mudah ya bagi seorang penjaga gawang. Karena ketika dia menghadap ke sisi kanan, dia harus memperhatikan juga pergerakan pemain yang sebenarnya tidak terlihat oleh dia. Dan itu tugasnya back-back Indonesia sebenarnya untuk mengantisipasi bagaimana kemudian pemain lawan yang akan mendapatkan umpan crossing itu memanfaatkannya. Dan tadi kita lihat Jaitzes juga terlambat ya untuk bisa melakukan blocking terhadap Kamada. Nah, apa yang membuat kalau kita lihat dari awal pertandingan, back belakang kita, pemain back kita tuh kan biasanya responsif dan cepat ya, Bung Jai dan kawan-kawan. Tapi apa yang membuat, apakah memang langkah Jepang lebih cepat atau mereka sudah tahu strategi Indonesia ini, jadi kita memberikan banyak-banyak umpan crossing? Pertama memang permainan bola-bola pendek Jepang ya dari kaki ke kaki ketika memasuki area pertahanan Indonesia itu sangat luar biasa. Kita lihat pada saat misalnya menghadapi Australia kemarin, itu Australia juga backnya betul-betul dikurung ya, dan aksi-aksi pemain Jepang dengan satu sentuhan, dua sentuhan, crossing, kemudian mencoba untuk meliuk-liuk memasuki kotak penalti itu memang keunggulan yang dimiliki oleh para pemain Jepang. Dan tadi kita lihat bagaimana para pemain belakang Indonesia, Jaitzes, Hapner seperti kesulitan untuk bisa mendikte pergerakan pemain-pemain Jepang. Padahal biasanya mereka ganas di pertahanan kita ya. Betul, tapi situasi memang cukup sulit ya bagi pemain-pemain Indonesia di tengah agresivitas yang begitu tinggi yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Jepang. Verdong absen, nggak dimainkan di awal, apakah ini jadi faktor juga? Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert memang cukup mengejutkan ya. Misalnya Verdong, kemudian kita juga tidak melihat Rizky Ridho ya. Rizky Ridho memang mengalami cedera dan pada akhirnya tidak bisa tampil. Kemudian Mel Silgers, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di lini pertahanan masih ada Hapner, masih ada Jaitzes ya. Tapi lagi-lagi dalam situasi di mana Jepang tampil begitu apik, begitu tenang, tidak mudah untuk bisa kemudian menghentikan, meredam pemain-pemain Jepang yang memang secara kualitas individunya menurut saya sangat baik. Iya, mereka secara individu, secara tim juga apalagi ya. Kita lihat susunan pemain timnas versus Jepang dengan strategi 3-4-2-1. Jadi sebenarnya kekosongan itu ada di sisinya Mels Hilhers ya kalau tadi ya. Di sisinya Mels Hilhers kita lihat ada beberapa umpan crossing itu dari sini mulainya ya. Betul. Ya. Dan kan kita juga tidak melihat ya bagaimana kemudian overlap yang coba dilakukan oleh Mel Silgers ataupun Kevin Dix, atau dari kiri misalnya Dean James ya. Praktis tidak ada atau belum ada serangan-serangan yang dilakukan dari sektor sayap Indonesia, mengingat memang para pemain Jepang sudah langsung melakukan pressing ketika bola sudah berada di tengah gitu, dan ini memaksa para pemain Indonesia memang mau nggak mau harus bertahan di area 16. Pressingnya mereka tuh luar biasa dari awal ya, dari menit awal itu ya, Bung Gesit. Dan mereka pandai untuk mencari posisi ruang-ruang kosong ya, untuk kemudian mereka begitu enak gitu memainkan bola, dan ini yang diperlihatkan oleh para pemain Jepang tadi. Padahal biasanya kalau misalnya ada Verdong, dia kan termasuk kayak agresif juga ya. Dan kalau kita lihat bagaimana sulitnya Indonesia untuk melakukan build up. Ya, dari transisi bertahan kemudian mencoba untuk menyerang. Karena ketika bola berhasil di clearance, itu memang yang penting bola keluar dulu nih. Sulit untuk mengarahkan kemana kemudian bola akan diberikan ya oleh Jaitzes, kemudian oleh Hapner atau yang penting jauh dulu dari sini deh. Tapi akhirnya bola kembali jatuh ke pemain Jepang dan akhirnya mereka sukses menekan lagi. Apa sebenarnya strategi yang harus dimainkan Kluivert, Coach Patrick, di tengah-tengah kondisi seperti ini kita tertinggal? Iya, sebenarnya yang menurut saya yang paling penting adalah tetap dengan pola bertahan untuk kemudian nanti ketika ada kesempatan melakukan counter attack itu bisa dilakukan. Yang paling penting adalah tetap menjaga kesabaran.
Ya. ya, dengan tidak terburu-buru. Ketika Indonesia berhasil mendapatkan bola memutus serangan dari Jepang, maka serangan itu bisa dibangun dari lini pertahanan. Sayangnya memang ketika Indonesia berhasil melakukan build up, ya mencoba melakukan build up, pemain Jepang juga masih berada di area pertahanan Indonesia, sehingga mereka langsung melakukan pressing. Ini yang membuat para pemain Indonesia kemudian sulit untuk mati bisa langkah membangun jadinya serangan. ya. Ya mau nggak mau malam ini yang kerja kerasnya ya Justin Hubner. Ya, para Jay pemain Itzes dan belakang juga memang Marcel Harris. malam ini bakal kerja keras ya, termasuk juga Joe Pelopesi yang biasanya begitu aktif di tengah, termasuk Tom Hee juga tadi ikut aktif membantu pertahanan. Iya, semua jadi ditarik ke belakang lah ya. Kita lihat juga statistiknya sekarang. Kenapa ini penting? Karena ya kalau Jepang sudah jauh lah secara poin ya, dengan 6 kali menang, 20 poin, 6 kali menang, 2 kali draw, 1 kalah, golnya 24, kemasukannya cuma 3. Poinnya Indonesia 12, 3 kali menang, 3 kali draw, 3 kali kalah, golnya 9, kemasukannya 14. Statistik pun sudah jauh sudah ya. cukup bisa menjawab sebenarnya ya bagaimana Jepang menampilkan performanya di persaingan grup C ini. Mereka baru 1 kali kalah ketika menghadapi Australia. Dan itu pun juga setelah mereka sudah memastikan diri lolos. Ya. Itu pun penguasaan bolanya lebih banyak di lebih Jepang banyak waktu mereka, itu ya, waktu di Australia. hampir 70 ya, 68 berbanding 22 pada saat menghadapi Australia. Oke, nah sekarang informasi terbarunya Marcelino masuk gantiin Dean James yang cedera. Ini gimana bisa memperkuat lini depan kita? Iya, dengan hadirnya Marcelino memang diharapkan dia kan punya kemampuan individu yang sangat baik ya. Dia berani pegang bola. Seperti juga nggak jauh beda seperti Beckham Putra sebenarnya. Tapi Marcelino jauh lebih berpengalaman. Dia sudah memperkuat tim nasional sejak eranya STY dibandingkan dengan Beckham yang baru kemarin ya pada saat menghadapi China diturunkan dan dipanggil ke tim nasional. Hadirnya Marcelino saya pikir bisa menjadi salah satu opsi ya di tengah sulitnya Indonesia untuk bisa membangun serangan dan mencoba memasuki area pertahanan dari Jepang. Ya mudah-mudahan saja dengan aksi-aksi individualnya Marcelino mampu untuk ya setidaknya menciptakan peluang lah gitu. Karena dari tadi belum ada peluang yang bisa diciptakan oleh pemain Yang ada Indonesia. kita bertahan doang ya dari bertahan, tadi. Kemudian sesekali melakukan serangan balik tapi juga mentok, nggak bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi. Kita lihat juga berikutnya, kalau bicara soal top skorernya ada Koki Ogawa 4 gol, kalau kita Ole ya 3 gol. Memang golnya beda tipis, tapi secara statistik tadi bedanya jauh ya. Beda. Jadi Ole Romeni memang menjadi harapan Indonesia di barisan depan ya. 3 pertandingan 3 gol. Debut yang sangat baik ya. Artinya dia menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker. Tapi Jepang kan tidak hanya bergantung kepada Ogawa ya. Banyak pemain lain yang bisa diharapkan seperti tadilah Kubo misalnya. Kamada pun sebelumnya ada Minamino, sebelumnya ada Retsudoan ya. Jadi saya pikir memang kalau kita bicara bagaimana gol-gol yang tercipta antara pemain dari Jepang dan juga Indonesia, Jepang lebih banyak pemain yang bisa menciptakan gol dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia hanya Ole Romeni dan kemudian juga ada Marcelino yang sebelumnya juga pernah menciptakan gol. Nah, oke, nextnya apa yang juga harus kita siapkan calon lawan timnas di babak keempat. Ibaratnya gini lah, kalau lawan Jepang ini kan kita beruntung lawan pemain-pemain bintang Jepang. Jadi kalau kita bermainnya minimal bagus, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, betul ya, Bung Kesit ya. Nah, tapi kalau membaca siapa yang sudah lolos, Uni Emirat Arab, ada Qatar, Irak, potensinya juga antara Oman atau Palestina dan Arab Saudi atau Australia. Dari faktor yang secara teknisnya kemampuan dan juga privilege tuan rumah yang diberikan kepada Arab Saudi dan Qatar, gimana Bung? Iya, memang sudah ditunjuk ya tuan rumahnya, walaupun saat ini masih ada protes yang dilakukan oleh Irak termasuk juga Indonesia untuk lebih transparan dalam menunjuk tuan rumah ini. Oke lah, kita bicara Saudi Arabia dan Qatar yang akan menjadi tuan rumah. Pastinya Indonesia tidak akan satu grup lagi dengan Saudi Arabia, tapi akan berada satu grup dengan Qatar. Tinggal mencari siapa lagi nih satu, ya antara Irak atau Palestina, ya ini ya, atau Oman. Ini yang menurut saya masih menjadi teka-teki siapa nanti yang akan menjadi lawan Indonesia yang masuk di round keempat ya. Kita sih berharap, kalau saya berharap siapa Bung Kesit yang diharapkan? Oke. Kemudian Oman.
Walaupun Qatar agak-agak deg-degan ingat drama waktu itu Iya, nggak sih lawan Qatar? paling tidak. Memang dari sisi tuan rumah mereka pasti akan mendapatkan keuntungan ya. Kita tahulah bagaimana Qatar. Tapi dari sisi permainan sebenarnya dengan formasi Indonesia pada saat ini, dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini, Indonesia saya masih berani bertaruh Indonesia bisa dikatakan sejajar dengan Qatar. Termasuk juga dengan Oman. Ya mungkin akan lebih berat kalau ketemu Irak. Ya, kalau Irak sih kita sulit sekali menang dari Irak. Jadi mudah-mudahan aja kita bertemunya dengan Qatar. Kemudian Oman. Tapi kalau lawan Qatar ini artinya kita harus kelihatan banget menang mutlak ya. Nggak ada kesempatan buat Qatar yang guling-guling di lapangan gitu ya, drama-drama. Kita tahu lah bagaimana mereka memainkan dramanya setiap kali tampil di kandang sendiri. Tapi kalau kita ya udah pasti menggempur, nggak ada kesempatan dan harus sabar berarti kalau lawan mereka ya. Iya, harus sabar. Kalau tidak, mereka kan pandai sekali memprovokasi begitu ya. Para pemain Indonesia seharusnya sudah hafal dengan kebanyakan para pemain dari Timur Tengah yang ya kadang-kadang pandai memprovokasi, pandai memainkan drama. Tapi dengan kematangan saya pikir pemain-pemain Indonesia seharusnya sih tidak kemudian mudah terpancing ya kalau nanti bertemu dengan mereka. Kemarin terbukti waktu lawan Tiongkok di titik putih saat momen krusial aja mereka udah bisa menguasai begitu ya. Itu kan pengalaman berbicara dan kemudian bagaimana juga para pemain sudah hafal dengan trik-trik yang biasanya dilakukan oleh pemain lawan. Nah sekarang kalau lawan Jepang apa yang bisa kita harapkan ya, setidaknya nggak terlalu ketinggalan jauh aja udah bersyukur. Iya. Ya harapannya ini pertandingan memang sudah tidak menentukan Mbak Friska, artinya mau menang mau kalah tidak ada urusan lah. Tapi buat Indonesia menurut saya sangat penting. Kenapa? Jepang adalah tim kuat. Jepang sudah memastikan diri lolos. Posisinya ada di peringkat ke-15. Artinya kalau kita bisa mendapatkan pengalaman bertanding dengan Jepang, itu akan sangat berharga bagi para pemain. Setidaknya menambah menit bermain. Kemudian bagaimana pelatih terutama juga menganalisa ketika ketemu dengan tim-tim kuat seperti Jepang. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita menghadapi tim sekelas Jepang. Ya apapun hasilnya lawan tim sekelas Jepang sih hal yang positif buat kita ya. Secara individu pun melawan Endo, melawan Kubo kapan lagi ya kalau nggak di momen ini. Ya walaupun kita juga punya pengalaman ya ketika kita kalah 0-4 di pertemuan pertama di Jakarta. Terima kasih banyak. Bung Kesit, kita masih terus dukung lah sampai selesai pertandingan ini. Tetap semangat juga Bung Kesit, terima kasih. Dan saat lagi kami juga masih terus akan menganalisis bagaimana pertandingan Indonesia melawan Jepang. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Malam.
Pukul 5 sore ini para supporter sudah berdatangan, Radi dan juga saudara, begitu. Tidak hanya dari sivitas akademika, tapi juga dari masyarakat di sekitar lingkungan kampus juga turut berdatangan ke At-Tauhid Tower, berada di lantai 13. Dan di sini memang berlangsung nonton bareng yang memang sengaja digelar oleh pihak kampus. Ini selain memberi dukungan kepada para pemain timnas, juga memberi dukungan kepada dua mahasiswanya yang juga dipanggil oleh Patrick Kluivert masuk dalam kualifikasi zona Asia. Kendati memang informasi terakhir yang kami dapatkan, ini Rizky Ridho tidak akan bertanding pada malam ini karena mengalami cedera ringan. Pun begitu juga halnya dengan Ramadan Sananta yang tidak masuk dalam line up, tapi tidak menyurutkan antusias, fanatisme dan juga kemeriahan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radi. Ya, dan informasi terkini juga kita sudah tertinggal 3-0 dan Daichi Kamada sudah menceploskan gol keduanya di penghujung babak pertama. Dan di sana kalau saya dengar juga ada keluarga Rizky Ridho yang juga hadir. Apakah ada komentar dari keluarga Rizky Ridho yang juga ikut hadir menonton bareng di sana, Alfian? Iya, Radi, hingga saat ini memang keluarga inti dari Rizky Ridho memang tidak hadir dalam kegiatan nonton bareng di Universitas Muhammadiyah, namun kolega baik itu teman kampus dan juga dari keluarga jauh dari Rizky Ridho juga hadir, termasuk juga di sini ada atlet futsal begitu yang juga merupakan atlet timnas futsal di Indonesia juga hadir di Universitas Muhammadiyah untuk juga turut memberikan dukungan. Ini menjadi momen sangat penting bagi masyarakat di Surabaya karena beberapa pemain timnas juga berasal dari Surabaya seperti Hernando begitu dan juga lain sebagainya begitu. Radi. Oke, nanti kita pantau lagi nonton bareng dari Universitas Muhammadiyah yang menjadi kampus Rizky Ridho dan Ramadan Sananta ya, yang juga dihadiri oleh sejumlah kolega dan teman-teman kampus kedua pemain timnas kita. Terima kasih Alfian Rahman, kita akan perbarui lagi nanti informasi dari Anda. Dan saudara, kita ke sorotan lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang jam tangan (2026) zona Asia. Mensesnek memastikan tidak ada anggaran negara yang terpakai untuk hadiah yang diberikan untuk para pemain timnas pasca menang melawan Tiongkok. Hadiah jam tangan mewah merek Rolex terungkap lewat unggahan story di akun Instagram beberapa pemain timnas yang diduga Rolex ini merupakan tipe GMT Master 2 40 mm.
bentuk dukungan beliau. Mas Pak Pondok Mega Mas, Anda suruh main belum tentu bisa. Mas Pak Pondok Mega udah begitu, kalau main jelek, mohon maaf nih ya, kita itu kan bagian dari perjuangan kita bangsa kita, ya kan? Nyetak gol semua rakyat Indonesia seneng, udah nggak lagi nanya Anda dari mana, ininya dari mana, enggak, semua seneng. Nah, kalau mainnya kurang bagus, kita harus kasih semangat. Begitu jadi penonton yang baik demi timnas Indonesia. Kalau kita cinta sama Republik. Optimisme poin. Dan saudara, kita masih melanjutkan perbincangan soal perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia yang saat ini masih berada di babak keempat dan sudah dipastikan sebenarnya lolos ke babak keempat, dan saat ini masih laga babak ketiga maksud kami. Yang saat ini sedang dijalani adalah laga melawan tuan rumah Jepang, dan informasi terakhir yang kami peroleh, kita di babak pertama setelah turun minum tertinggal 3-0 lewat 2 gol Daichi Kamada dan juga Takefusa Kubo. Kita akan berbincang kembali bersama analis sepak bola yang sudah hadir di studio, Bung Kesit Handoyo. Bung Kesit, selamat malam. Selamat malam, Mas Radi. Dan juga melalui sambungan Zoom ada mantan pemain timnas Isnan Ali. Selamat malam, Bung Isnan Ali. Selamat malam. Oke. Halo, Isnan. Ya, ini saya ke Bung Isnan langsung ya. Ya pasti Bung Isnan juga sudah menyimak lah ya babak pertama tadi, 45 menit babak pertama berjalan. Sepertinya memang barisan pertahanan kita belum mampu mengantisipasi serangan-serangan rapi yang sudah disusun oleh Jepang. Kalau saya lihat memang Jepang ini bentuk permainannya sudah terbentuk sejak awal, sedangkan kita masih sejak menit awal babak pertama mencari bentuk permainan. Ada catatan untuk lini belakang kita, Bung Isnan? Oke, Mas, memang Indonesia dipaksa defense ya, dipaksa bertahan oleh tim Jepang. Kenapa? Karena tim Jepang menguasai bola, menguasai ball position. Dan ketika membangun serangan, memang pemain Jepang selalu melakukan sirkulasi bola yang cepat dan sangat berbahaya. Baik itu dengan passing vertikal atau seluruhan pemain Jepang yang menggunakan lebar lapangan, dan bagaimana pemain-pemain Jepang menciptakan ruang untuk pemain-pemain yang lain. Ini yang membuat tim Indonesia sangat kesulitan untuk mengantisipasi serangan-serangan yang variatif yang dibangun oleh pemain-pemain Jepang. Ya, memang sangat variatif. Betul sekali apa yang dikatakan Bung Isnan. Kalau saya menyimak tadi 45 menit babak pertama, ada serangan yang dibangun dari sayap, ada serangan dari tengah, ada umpan silang, ada umpan terupas begitu. Ini yang terkadang juga menyulitkan barisan pertahanan kita untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dibangun oleh Samurai Biru. Kalau Anda melihat sebenarnya karakteristik timnas Jepang, Bung Isnan, dari zaman Anda masih bermain bola begitu ya, di timnas juga, seberapa besar progres yang ditunjukkan oleh tim Samurai Biru yang bisa juga diambil pelajaran oleh timnas Indonesia? Ya, memang kita ketahui semua timnas Jepang adalah salah satu DNA di Asia yang selalu lolos di fase World Cup. Saya juga pernah bermain dengan pemain-pemain Jepang. Saya pernah bermain di Stadion Osaka, di Gamba Osaka. Saya pernah bertemu dengan Endo yang bermain di Osaka. Dan memang kita kualitas individu kita dan sistem bermain kita memang sangat ketinggalan jauh oleh tim Jepang. Ini banyak yang harus kita pelajari. Bagaimana Jepang membangun grassroots-nya dari usia dini itu bukan instan, tapi bagaimana sudah puluhan tahun dari sekolah-sekolah dasar, akademi. Inilah yang jadi PR buat kita. Tapi kita jangan fokus saja di senior, tapi kita harus benar-benar terjun ke bawah, memperhatikan. Karena fundamental ini sangat penting, fondasi ini sangat penting. Kalau kita fokus di atas saja, kita lupa di bawah, ya ini kita selalu ketinggalan oleh tim-tim maju seperti Jepang, Korea, Arab Saudi. Dan rasa itu yang kita paling penting untuk membangun sepak bola di Indonesia. Oke, Bung Kesit, kalau kata Bung Isnan Ali, Jepang itu sudah puluhan tahun memang membangun tim ya. Dan sekarang yang dirasakan adalah kekompakan tim yang luar biasa. Sudah setara Eropa kalau saya bilang, permainan timnas Jepang ini. Tapi berada di titik ini, timnas Indonesia yang meskipun sekarang berada di posisi ketertinggalan 3-0, tapi yang kita harus evaluasi, yang harus kita syukuri sekaligus juga, ya, berada di titik ini melawan Jepang misalnya di fase terakhir babak ketiga. Apa yang bisa Anda analisis dari sini?
Ya, mungkin karena pertandingan ini memang sudah tidak menentukan lagi ya, tidak akan mempengaruhi langkah Indonesia yang sudah lolos ke round keempat. Jepang yang juga sudah memastikan diri merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jadi memang pressure-nya pasti beda ya. Buat para pemain Indonesia beda kalau misalnya pertandingan ini akan sangat menentukan hasilnya. Misalnya kalau Indonesia kalah pasti tersingkir atau Indonesia hanya butuh hasil imbang misalnya. Pasti akan beda atmosfernya. Tapi lagi-lagi bahwa Jepang adalah tim yang memang kualitasnya sudah kualitas Eropa ya. Mereka adalah langganan Piala Dunia, tim yang selalu tampil di Piala Dunia. Dan saya pikir kalau dalam situasi di mana Indonesia pada saat ini mendapatkan pressure yang begitu tinggi dari Jepang, ya saya pikir lumrah. Walaupun Jepang sudah lolos, tapi mereka ternyata tidak sedikit pun mengurangi tekanannya. Mereka tidak sedikit pun mengurangi performanya ketika menghadapi tim yang sebenarnya juga sudah tidak memiliki beban gitu ya. Tapi ya inilah Jepang gitu. Mereka menunjukkan bagaimana kerjasama tim itu berjalan dengan baik sekali. Kualitas pemain lapis kedua dengan lapis pertama sama baiknya. Sama gitu loh. Ini yang membuat Jepang kemudian sulit sekali untuk bisa ditaklukkan. Ya, jangankan Indonesia kalau dibilang ya, tim-tim Eropa juga ketar-ketir. Oh iya betul. Tim-tim Eropa juga pada saat ini saya kira kalau menghadapi Jepang mereka juga tidak kemudian berani memandang remeh ya. Pasti mereka juga menganggap bahwa Jepang adalah tim yang tangguh. Ya. Kita bahas lini per lini kalau begitu tadi di 45 menit babak pertama. Saya lihat sebenarnya tadi kan Yacob Sayuri dan Kevin Dix menjadi starter untuk kemudian Kevin Dix digantikan oleh Yacob Sayuri karena mengalami cedera tadi ya, dan Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Yacob Sayuri juga, namun berbeda posisi, Beckham ke kanan sepertinya, Marcelino ada di kiri. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Kluivert dengan masuknya dua pemain ini? Saya pikir mencoba untuk memanfaatkan ketika bola sudah di tengah ya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa Marcelino punya kemampuan individu yang bagus. Dia berani pegang bola. Sama seperti Beckham Putra ya, debutan yang pertama kali tampil pada saat menghadapi China, tapi dia juga sudah memperlihatkan kemampuannya, rasa percaya dirinya juga muncul. Saya pikir ini sepertinya akan coba dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tapi lagi-lagi bahwa untuk bisa melakukan build up, untuk bisa bagaimana Marcelino bisa lebih leluasa, Beckham bisa lebih luasa memainkan perannya, atau Yacob Sayuri misalnya. Ya tentunya dari lini pertahanan harus build up-nya harus betul-betul tertata begitu ya. Tadi sepanjang babak pertama misalnya kita lihat build up yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia tidak berjalan dengan sempurna. Ketika berhasil melakukan clearance, mencoba untuk build up, itu kan bola langsung dibuang ke depan. Yang penting daerah pertahanan aman dulu gitu. Karena memang pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang sangat luar biasa pressure sekali. Dan kecepatan berpikir kalau saya lihat. Mereka bermain dengan sangat cepat tanpa berpikir lama, bisa memberikan passing, bisa memberikan umpan. Sedangkan kita begitu memegang bola, ada beberapa detik gitu ya, untuk melihat pemain lawan. Sepertinya kaki pemain Jepang udah punya mata. Dan sepertinya tidak ada area kosong yang kemudian bisa dicoba untuk dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Justru Jepang bermain begitu luasa ya, keterampilan individu para pemainnya. Kemudian bagaimana mereka juga melihat space yang kosong, yang kemudian dengan kemampuan individunya yang baik, mereka tuh selalu bisa untuk bisa melewati 2-3 pemain Indonesia ya. Jadi ya lagi-lagi dengan kemampuan para pemain Jepang, ya walaupun mereka hanya menurunkan kebanyakan pemain yang selama ini lebih banyak duduk di bangku cadangan, tapi pengalaman mereka bermain di klub-klub besar Eropa sangat luar biasa, seperti Kamada misalnya. Dia bermain untuk Crystal Palace. Ya. Tadi dia sudah menciptakan 2 gol. Jadi ketajamannya sudah sangat teruji ya, walaupun dia tidak disangka-sangka juga Endo dan Kubo malam hari ini jadi starter. Itu juga yang mungkin membuat pemain-pemain kita loh kok. Iya, artinya dua pemain senior Jepang dengan kapasitasnya yang sudah begitu baik ya, bermain di klub besar Eropa. Kubo di Real Sociedad, kemudian Endo bersama Liverpool gitu. Ya mereka begitu enjoy, begitu tenang gitu. Jadi kalaupun mereka mendapatkan pressing dari pemain-pemain Indonesia, begitu mudah untuk melepaskan diri. Saya tanya dari POV-nya seorang wingback kalau begitu ya. Bung Isnan dulu kan posisi Anda sebagai wingback ya, Bung Isnan Ali ya? Ya, nah kalau melihat posisi wingback kita, di kiri tadi kan ada Dean James, di kanan juga sebenarnya ada Kevin Dix yang digantikan Yacob, sekarang sepertinya posisinya coba diisi oleh Beckham Putra. Kalau menghadapi tim dengan pressure tinggi seperti Jepang tadi yang
tidak memberikan kesempatan kita berpikir lebih dari 3 detik sepertinya. Apa yang harus dilakukan pemain-pemain belakang kita menghadapi tim seperti ini? Ya, memang ya dalam situasi yang kita lihat tadi pertemuan babak pertama, Jepang selalu menciptakan overload posisi. Artinya Jepang selalu membuat pergerakan atau menang jumlah di posisi unit misalkan di kiri dan di kanan. Nah, inilah yang membuat tim kita kesulitan. Ya, satu-satunya ialah kita disiplin posisi, walaupun itu kita menjaga 2 pemain, berarti artinya kita masuk ke dalam dengan mengontrol 2 pemain. Dengan kita memanggil pemain yang lain untuk membantu menutupi atau menjaga pemain yang itu. Nah, inilah yang tadi beberapa kali kita kesulitan menjaga pemain Jepang, karena ketika pemain Jepang memegang bola 1 orang, itu bukan 1, 2, 3 orang, tapi banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dilakukan pemain Jepang yang itu yang membuat lini pertahanan kita sulit. Ya. Kecepatan berpikir para pemain Jepang, terutama di lini tengah dan juga lini depan, ini tidak memberikan kesempatan juga pemain belakang sepertinya untuk berkomunikasi agak intensif begitu ya, karena sangat cepat sekali serangan-serangan yang dibangun. Kalau komunikasi yang dibangun sejauh ini, meskipun dengan waktu yang sangat sempit untuk berpikir begitu, apa yang harus dibangun komunikasi di lini belakang, Bung Isnan? Ya, tentunya ya harus tingkatin lagi komunikasinya, bagaimana compact defense, bagaimana deep ke dalam dulu, walaupun kita jaga jumlah orang, tapi bagaimana kita benar-benar menjaga garis pertahanan kita, menjaga blok, jangan sampai pemain-pemain Jepang itu terlalu mudah memasuki box penalti kita. Dan ini adalah dipentingkan atau di cara berpikir yang cepat, yang dimana mengontrol pertandingan, read the game, dimana kita membaca permainan, kapan kita pressure, kapan kita zona, ya ini harus dibangun dari semua pemain-pemain kita di belakang, terutama komando dari penjaga gawang itu di Emil, saya rasa. Banyak komunikasi pemain-pemain belakang kita. Oke, kalau bicara postur juga Bung Kesit, pemain-pemain kita kan juga tidak kalah ya. Dan Jepang itu juga tidak banyak postur yang besar begitu, yang tidak tinggi begitu, tapi mereka memang punya kecepatan yang luar biasa. Tapi yang jadi catatan tadi gol pertama dari Kamada melalui umpan silang yang dibangun dari sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, ini tidak bisa diantisipasi oleh trio back kita yang punya postur yang cukup tinggi sebetulnya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan 3 back kita antisipasi bola-bola seperti ini? Nah, Isnan nih pemain sayap nih, dia biasanya tahu kalau umpan-umpan crossing biasanya penjaga gawang agak-agak sulit memang mengantisipasi ya. Apalagi kemudian dia harus memperhatikan arah bola, tapi di sisi lain ada pemain lawan yang juga pastinya berada di depan gawang ya. Dan itu menjadi tugas para pemain belakang sebenarnya untuk bisa mengantisipasi setiap pergerakan lawan. Dan ketika bola-bola crossing seperti itu, memang penjaga gawang konsentrasinya adalah ketika bola dilepaskan dari pemain yang melepaskan crossing, itu kemudian melihat arah bola. Tapi kadang-kadang kan bola cepat, kemudian ada pergerakan pemain yang memang sudah menunggu umpan, dan ini yang sulit diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Karena itu dari pemain belakang yang biasanya memang harus lebih cermat mengantisipasi pergerakan dari pemain-pemain yang akan mendapatkan umpan tersebut. Oke, tadi saya lihat juga seperti kurang komunikasi antara Bang Jay kalau lihat dengan Justin Hubner yang sepertinya tidak mengawal pergerakan dari Kamada yang muncul dari belakang. Nah, kalau bicara apa namanya penyerangan dan juga bertahan, saya lihat tadi Jepang punya formasi yang sama sebetulnya, 3-4-3 dengan skema bertahan yang juga tidak jauh berbeda. Kalau bertahan itu menjadi 5-4-1, tapi bermain wide, bermain lebar, sehingga ruang yang diciptakan di lini tengah, di lini depan juga masih terbuka lebar. Tapi bisa dengan sekejap menutup pergerakan kita ketika kita sedang memegang bola. Ini sebenarnya bisa dicontohkan oleh timnas kita. Oh iya, tapi kan lagi-lagi bahwa itu butuh chemistry yang sangat, masalahnya ada di chemistry. Iya, chemistry yang sangat dalam lah ya di antara masing-masing pemain. Kemudian juga kemampuan individu dari para pemain. Kemudian mereka sudah sering bergabung ya. Mereka sudah saling tahu satu sama lain. Kemudian bagaimana menjalin kerjasama di lapangan. Dan satu lagi, Jepang memainkan gaya apapun enak gitu loh. Dia buntu dari kanan, dia ke kiri. Buntu di kiri, dia ke tengah. Jadi semua lini betul-betul bisa mereka manfaatkan. Pergerakan tanpa bola pemain-pemain Jepang ini juga sangat dahsyat. Ini yang kemudian menyulitkan para pemain Indonesia, khususnya di lini pertahanan, ketika kemudian serangan kilat itu dilakukan oleh
pemain-pemain lawan. Oke. Nanti kita akan bahas bagaimana kira-kira skema yang akan berjalan di babak kedua dengan pemain-pemain yang sudah diganti. Tadi Kevin Dix yang keluar digantikan oleh Yakob Sayuri, namun Yakob juga tidak bertahan lama, akhirnya digantikan juga oleh Marcelino Ferdinand. Dengan Marcelino Ferdinand ada di sisi kiri, Beckham di kanan, dengan trio back yang masih sama yang dipasang di lini belakang kita, bagaimana kita akan juga menghadapi babak kedua melawan Jepang, mampukah setidaknya memberikan perlawanan dan juga mencetak gol di kandang Jepang, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga tentunya untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Akan kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Coba melakukan base, Jakob, kalau kita umpan kepada Yace, tak lagi standar Jepang, juga kita pakai Indonesia untuk bernafas, serangan bertubi-tubi tidak putus-putus dari Jepang ke area pertahanan Indonesia, sangat salah. Machino shooting langsung gagal tadi. Beckham, sulit Beckham bermain satu orang diri karena memang tak ada ruang bagi pemain kita. Akhir Musa, tahu Endo, Suzuki, Endo, belakang, Yumuseko, Ayu Museko, saat cari rekan yang kosong, Endo, panang terbakar lagi, akan berbahaya, ada James, mengenai kaki pemain dibangkang, Beckham yang sulit sekali untuk bisa lepas dari kawal para pemain dari Jepang. Iya, kita lihat. Bukan soal kalah kontrol tubuh, tapi cara pemain Jepang menekan dan tidak memberikan ruang untuk berbalik badan saja tidak diberi kesempatan. Ayu Museko, empat ke depan, Sano, kosong, Kuro, dalam kita lihat, asal dipasi oleh Jai tadi, dan Kota Takai, Suzuki tadi memberikan umpan ke kiri kepada nomor 14 yaitu Suzuki Mito. Haye pun agak sulit untuk bisa memberikan bola dan mendapatkan bola. Ya, praktis Haye bahkan sangat jarang untuk bisa menguasai bola, mendapatkan bola. Karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Jepang memang sangat baik. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana lebih sabar ya, lebih berani untuk menguasai bola, pelan-pelan memaksa pemain Jepang untuk sedikit masuk ke area Indonesia dan baru memberikan umpan langsung ke daerah. Nice hit, masih miss. Terus dikejar ketat oleh Vito, umpan ke depan, arahkan pada Yance. Pemain Indonesia memiliki kecepatan yang cukup bagus juga, Bung Maru. Ya, tapi kalau kemudian cepat, tapi bagaimana cara pemain Jepang tadi menutup pergerakan dari Yance itu jauh lebih mudah diantisipasi. Kota Takai, ruang utama penjaga gawang Sako, Suzuki Osako, lalu Endo, naik ke belakang memberikan kesempatan para pemirsa untuk bisa menguasai bola. Justin Hafner, Haye tadi pendek saja pada Justin, ini Giant Chess sedikit agak mengendurkan serangan atau tekanan dilakukan Jepang di Bung Maru. Betul, dan itu kita lihat mulai ada sedikit ruang, tapi tetap tengah. Banyak sekali anak-anak kecil di sana mengeluarkan hukum. Pertandingan gelandang timnas Joey Pelipesi bilang tidak sabar menghadapi tim Jepang. Nah, meski mengakui Samurai Biru adalah tim yang kuat, tapi skuad Garuda menurut dia akan terus berusaha memberikan hasil yang terbaik. It's going to be a serious job for us tomorrow in the game. But that's also what I like about it. You know, it's a big challenge against really good players, disciplined players. What I said, I look also really forward to challenge them. Saudara, Kompas TV melalui akun media sosial Instagram sempat mengunggah tebak skor Timnas Garuda versus Jepang yang berlangsung pada sore hari ini. Banyak warganet yang antusias untuk menyampaikan prediksi skor mereka, diantaranya adalah
dari @ucupbahdim. Dalam kolom komentar ia menyebut skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia katanya. Aduh, ini berbanding terbalik tapi kita harus tetap semangat. Yang dihasilkan dari gol Beckham Putra dan Ole Romani katanya. Lalu ada juga dari @joda_84 yang menyebut sepertinya sama-sama kuat. Yang penting jangan sampai kalah mental duluan dan usahakan bikin angka lebih awal katanya. Lalu juga selanjutnya ada dari @hariputraananda di kolom komentar. Cukup banyak menganalisis pertandingan. Ia mengulas tentang timnas Indonesia dan Jepang yang sama-sama ingin unjuk gigi di laga kualifikasi Piala Dunia. Jepang dinilai akan menutup pertandingan dengan kemenangan katanya. Sementara timnas Indonesia juga tidak kalah akan unjuk gigi dengan rotasi pemain yang jarang tampil dan diharapkan bisa membawa kemenangan. Prediksi antara Jepang dan Indonesia katanya adalah 3-1 seperti untuk kemenangan Jepang ya. Ya, informasi terbaru sudah 4-0, Jepang unggul atas Indonesia dan kita akan pantau kondisi terkini pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Ada jurnalis Kompas TV Angga Nuriski. Angga, bagaimana kondisi di sana dan jalannya pertandingan sejauh ini? Kabarnya sudah 4-0 di sana ya? Ya betul sekali, saat ini pertandingan sayang sekali Indonesia harus tertinggal 4 gol dari timnas Jepang, di mana di babak pertama saja Indonesia sudah kebobolan 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Daichi Kamada pada menit 19 dan menit injuri babak pertama, dan 1 gol lagi dicetak oleh Takefusa Kubo pada menit 19. Memang dari skema gol yang tercipta kami menggali informasi bahwa memang timnas Jepang telah melatih situasi crossing begitu ya untuk pertandingan kali ini, makanya mereka terlihat cukup apik dalam situasi crossing begitu, dan sayangnya Indonesia gagal mengantisipasi situasi tersebut. Terlepas dari itu memang Jepang bermain dengan pola pertahanan, garis pertahanan yang tinggi maksud kami, dan tekanan agresif dimulai bahkan sejak sepertiga lapangan Indonesia begitu. Ini membuat pemain Indonesia cukup kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan Indonesia yang pada saat ini menurunkan 5 pemain yang tidak bermain sebagai pemain inti pada saat melawan China maksud kami, harus kesulitan menghadapi situasi ini. Dan ini baru saja terjadi gol kelima untuk Jepang begitu ya Bung ya. Oke, sudah 5-0. Tadi belum saya sampaikan, ini Ryoya Morishita yang menceploskan gol keempat untuk Jepang. Dan saya belum tahu nih, yang kelima baru saja seperti Angga bilang, gol diceploskan kembali. Dari siapa gol yang tercipta dari timnas Jepang kali ini 5-0, Angga? Ya, kami sendiri belum mendengar siapa yang mencetak gol kelima, namun yang jelas kita tentu berharap Indonesia mampu setidaknya menciptakan gol hiburan di pertandingan ini. Mengingat supporter yang datang, saya harus bilang bahwa 3.000 supporter yang datang itu hoax. Saya pastikan itu hoax karena dari pandangan mata seperempat kapasitas Stadion Suita yang berjumlah 40.000 itu diisi oleh supporter timnas Indonesia yang didominasi dengan warna merah begitu. Dan mereka juga tidak hanya datang tapi juga menampilkan tifo yang cukup apik menurut kami, bahwa ada 2 jersey yang disandingkan, jersey Jepang dengan nomor punggung 20 dan jersey timnas Indonesia dengan nomor 26, yang kami terjemahkan artinya bahwa timnas Jepang kami temenin untuk ke World Cup 2026 begitu. Ya, kendati kalah 5-0 tapi tidak menyurutkan Garuda Jepang ya, komunitas supporter Indonesia yang ada di Jepang yang menampilkan aksi-aksi atraktif, termasuk yang diungkapkan Angga tadi, tifo yang luar biasa. Ini juga diharapkan tetapi masih bisa ada perlawanan dari timnas kita sehingga gol hiburan disebut Angga tadi juga bisa menjadi pelipur lara ya, tim supporter para timnas Indonesia yang ada di Osaka, Jepang. Baik, terima kasih. Angga melaporkan langsung dari Osaka, Jepang. Kami akan perbarui informasi dari Anda nanti kembali. Dan saudara, kami juga masih akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tentu saja masih dengan bahasan pertandingan laga terakhir
di babak ketiga antara timnas Jepang melawan timnas Indonesia di Osaka. Tetaplah bersama kami. Kubo sangat leluasa ya, dia mendapatkan ruang yang begitu banyak karena memang selain bagaimana fokus para pemain kita terpecah untuk bisa menghentikan serangan, tapi juga pergerakan cair, kemampuan dia melakukan dribbling bola, mau tidak mau membuat pemain-pemain kita juga kerepotan. Ya, di pertemuan pertama tentu saja kita ingat kita dikalahkan oleh Jepang dengan skor 4-0. Saat itu mereka dengan tim-tim utama mereka seperti Mitoma yang sangat populer di Liga Inggris West Wing. Meskipun kalau kita katakan dulu bukan pemain utama kalau di klubnya, tapi gaya mereka bermain ketika itu berbeda sekali dibandingkan ketika mereka melawan Australia. Kembali dikembalikan gaya bermain itu dengan pemain yang berbeda dan bagaimana cara mereka menguasai itu dengan luar biasa. Kalau menurut saya cara mereka melihat ruang atau celah di pertahanan kita. Ini adalah sebuah pukulan yang baru masuk harus menghadapi kondisi yang lutut. Ya, sepertinya ya. Iya, lutut kena bagian belakang ini berbahaya. Kalau kita ingat di Piala Dunia Neymar seperti apa cederanya ya bukan. Yang menarik Jepang kali ini pun tidak terlalu banyak tembakan yang dilakukan, Bung ya. Mereka cukup nyaman karena kemudian mereka bisa leluasa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar efektif. Kalau di beberapa pertandingan mereka sepertinya berfoya-foya dengan jumlah tembakan, tapi sekarang mereka terlihat lebih efektif, tidak terlalu terburu-buru bukan melakukan tembakan, tapi banyak melakukan passing di dalam kotak penalti. Banyak masuk dalam kotak penalti dan itu berbahaya sekali karena kesempatan yang sedikit saja mereka lihat mereka menjadi sebuah ancaman berbahaya. Jadi kita lihat Kevin Franco akan Chuao yang bersiap akan pemanasan oleh Romani karena satu ekspor Oxford United. Setelah kita ketahui bahwa Takefusa Kubo saat lawan Indonesia di leg pertama tidak bermain di bangku cadangan, Yakub Sayuri harus keluar padahal baru bermain tadi. Iya, dengan Kevin Dix, tapi memang menuntut lawan itu menghadap punggung itu berbahaya sekali. Nathan nampaknya yang dipanggil ataukah Jai sudah meminta ada segera pergantian pemain. Ini dia bertanya apakah berganti atau tidak, karena belum ada instruksi dari tim medis. Tapi sudah minta pergantian tadi. Sudah ada kode untuk minta pergantian, tapi Jai sepertinya bingung bahwa kenapa tidak segera untuk dilakukan siap-siap karena situasinya sekarang dalam tekanan. Iya, ada tekanan dan betul. Bermain dengan 10 pemain itu sangat berbahaya lawan tekanan yang sangat cepat dari Jepang. Kita lihat bagaimana Kamada langsung dihentikan. Jarang tadi protes dari Tom Haye terhadap wasit South Korea yang menganggap bahwa itu bukan sebuah pelanggaran untuk Haye. Pemain berpengalaman jelas pelanggaran tadi yaitu Sayuri. Langgar pergerakan dari Reichi Kamada, cetak gol kedua Jepang di menit ke-18. Pergantian pemain Tajai, apakah yang akan masuk? Belum ada informasi atau belum gambar yang kita dapatkan. Apakah pemain Indonesia yang akan menggantikan posisi dari Yakob, pemain yang sebelumnya baru saja masuk menggantikan posisi dengan Felix yang mengalami cedera tadi. Dan Takefusa Kubo banyak akan mengambil tendangan bebas dengan Aulier penampilan keduanya. Bobo pemain Jepang di pertandingan babak pertama ini dengan 2 gol. Pemain kelahiran Lombok 28 tahun lalu. Kubo lakukan sudah mengarah tadi ke tiang sebelah kiri, tapi memang terlalu jauh, sulit buat pemain Jepang tadi untuk mengambil bola hasil umpan dari Takefusa Kubo sendiri. Tapi sebuah skema yang membahayakan. Mereka mengarahkan bola ke tiang jauh dan ada sebuah kesalahan timing kita tidak dapat. Masih sudah juga masuk kan ini backup. Ya, padahal Ferdinand masuk sampai digantikan oleh Ferdinand. Oh ya, kok belum pindah posisi berarti? Jangan bisa. Jangan ke kanan. Ya menarik reaksi yang diberikan dengan situasi sekarang memang dibutuhkan pemain yang dia juga bisa berani menahan bola, tapi dia juga cukup kuat ketika harus melewati pemain lawan.
James Sanders, 3 kali Kamada, 4 ke depan. Wasit University. I believe in us, and that's the most important thing. Otherwise, we don't have to come. Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kembali bersama mantan pemain timnas Indonesia Isnan Ali dan juga analis sepak bola Bung Kesit Handoyo. Saya ke Bung Isnan lagi. Bung Isnan sudah 5-0 nih posisinya dan lagi-lagi sepertinya komunikasi di lini belakang yang kurang bisa diantisipasi tadi. Gol dari yang keempat dari Ryoya Morishita dan gol kelima dari Suto Machino. Kalau Ryoya Morishita tadi golnya akselerasi individu dan kalau tadi Suto Machino saya mendengar golnya ini ada kesalahan komunikasi di lini belakang yang mengira offside ternyata tidak begitu sehingga dengan bebas bisa berakselerasi di area pertahanan kita dan menceploskan gol. Bagaimana Anda melihat gol keempat dan kelima, Bung Isnan? Bung Isnan? Oh, sepertinya ada kendala komunikasi, nanti kami akan perbaiki. Kalau gitu pertanyaan, ya Bung Isnan? Mas. Oke, bagaimana melihat gol keempat dan kelima? Kalau gol keempat tadi sepertinya saya dengar akselerasi individu. Nah, gol yang kelima sepertinya ada kesalahan komunikasi menyangka offside tapi ternyata tidak. Sehingga tadi pemain Jepang Suto Machino dengan bebas melakukan akselerasi dan menceploskan gol ke gawang Emil Audero di menit yang ke berapa tadi? Saya catat menit ke 58. Bagaimana Anda melihat gol keempat dan kelima ini, Bung Isnan? Iya, ya benar. Apa yang tadi disampaikan Persit ya. Kita benar-benar dikurung pressure yang sangat tinggi sehingga kita dipaksa untuk berbuat kesalahan oleh timnas Jepang. Kita melihat di babak kedua Jepang sangat dominan sekali di babak kedua ini, di mana dia menguasai position dengan hampir 70% position yang dikuasai Jepang, sedangkan kita 30%. Shot on goal aja Jepang kita lihat itu 13, kita tidak ada sama sekali. Terus on targetnya aja Jepang 6. Dan inilah peluang-peluang yang sangat-sangat sulit untuk kita bisa imbangi. Syukur-syukur kita bisa menahan, jangan sampai lagi kebobolan. Karena kalau kita bisa keluar lagi untuk menyerang terbuka, ini jadi bumerang buat kita untuk sehingga Jepang bisa menciptakan peluang terjadinya gol lagi. Saya rasa pemain kita benar-benar harus disiplin lagi untuk tidak mudah membuat kesalahan yang dasar sehingga kita bisa meredam penyerangan yang dilakukan oleh timnas Jepang. Ya, sudah 5-0 memang sepertinya udah sangat-sangat mustahil untuk terkejar dengan posisi saat ini. Tapi Bung Kesit setidaknya ini bisa jadi ajang coba-coba Kluivert menurunkan pemain-pemain mana yang lebih fit begitu, mana yang lebih baik chemistry satu sama lain. Begitu kira-kira ya? Ya, saya pikir pertandingan terakhir lawan Jepang ini ya bagi Kluivert memang menjadi ajang untuk sekaligus ya melihat bagaimana pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah diturunkan atau pemain yang sebelumnya hanya mendapatkan menit bermain sedikit ini dicoba oleh Kluivert gitu. Ya walaupun hasil tetap akan ikut berpengaruh lah ya. Jangan sampai kita kemudian kalah lebih besar dari ketika menjamu Jepang di Jakarta. Gitu ya. Waktu itu kita kalah 4-0 ya. Jadi saya pikir dengan 5 gol yang saat ini sudah tercipta dan sudah melakukan pergantian begitu banyak ya. Kita lihat tadi juga ada Shane Patinama sudah masuk, Ricky Kambuaya juga sudah masuk. Jadi ya bagi Kluivert memang kesempatan untuk melihat, untuk melakukan rotasi bagaimana kemudian skuad yang dimilikinya ini mampu untuk bisa menghadapi tim sekelas Jepang. Saya pikir menit bermain juga sangat penting, pengalaman bertanding juga sangat penting. Ini sebagai modal untuk para pemain menghadapi round keempat. Walaupun masih September ya mainnya, tapi saya pikir pengalaman bertanding tetap menjadi sebuah kebutuhan yang harus diberikan kepada para pemain. Oke, satu nama lagi yang masuk ke menggantikan Joey Pelupessy adalah Stefano Lillipali. Ini dicoba juga sepertinya masuk oleh Kluivert.
Vano yang sudah tidak lagi muda sepertinya usianya, sudah 35 tahun, dan ada Shane Patinama. Dua nama ini apa yang bisa diharapkan dengan gempuran-gempuran yang terus dilancarkan Jepang? Kalau kita lihat Shane Patinama pemain yang termasuk jarang diturunkan ya. Betul. Terakhir ketika Indonesia kalah menghadapi China. Waktu itu kalah 1-2. Ada blunder dari dia juga. Ada blunder dari dia juga. Kemudian Stefano Lillipali kemarin menghadapi China mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya di bawah asuhan Patrick Kluivert dan tampil di babak kedua ya. Juga. Ya bagi kedua pemain saya pikir ya lagi-lagi mendapatkan menit bermain. Tapi dalam situasi seperti ini saya pikir sangat sulit ya untuk bisa berharap banyak kepada mereka begitu. Kalau Kluivert di awal ketika akan menghadapi Jepang dari line up-nya saja juga tadi kembali ada kejutan gitu ya. Kita pikir mereka akan atau Kluivert akan menurunkan formasi terbaiknya, tapi ternyata masih jadi dari awal juga kelihatan coba-coba gitu. Beckham lah misalnya. Ya. Diturunkan sebagai starter. Saya pikir ini sebuah kejutan gitu dan sebuah keberanian ya. Tapi ya mungkin karena pertandingan ini lagi-lagi sudah tidak begitu menentukan, jadi ajang bagi Kluivert dan tim kepelatihannya untuk mungkin melihat satu persatu, mencoba untuk menerapkan formasi yang berbeda, kemudian juga skema bermain yang mungkin berbeda begitu. Dan ya pelajaran berharga di sini tentunya akan diperoleh. Yang dipersiapkan oleh Kluivert, Alex Pastoor dan juga Dani Lansat, kira-kira Bung Isnan untuk menghadapi babak keempat pertandingan yang akan menentukan kita bisa lolos langsung nanti di babak keempat atau harus menempuh lagi ke babak kelima. Ada lawan-lawan yang juga sudah kita kira-kira bisa hadapi begitu ya, nanti ada Oman, ada Qatar, ada Irak begitu ya. Dari calon-calon lawan kita ini kalau menurut Bung Isnan, Anda punya preferensi sebenarnya kita lebih baik lawan siapa gitu, meskipun ya sama-sama tim Timur Tengah nih Bung Isnan. Kalau saya memilih mungkin lawannya ketemu sama Oman ya, karena mungkin kalau saya Oman ya kualitasnya nggak terlalu jauh sama kita, mungkin juga kalau dilihat dari materi permainan materi pemain kita mungkin sekarang kita di atas Oman, beda sama Iran atau Qatar yang kemarin tuan rumah Piala Dunia, Iran yang benar-benar punya tim yang memang juga salah satu yang sering ikut di final World Cup. Tentu tim pelatih Patrick Kluivert harus mempersiapkan timnya, bagaimana ini menjadi pelajaran ketika melawan Jepang, bagaimana memperbaiki sistem-sistem permainan dari defender, middle force dan attacking ya yang harus benar-benar dibangun chemistry-nya, bagaimana bisa meredam pemain, karena Jepang sama timnya nanti kita lawan di ronde 4 ya tim-tim Timur Tengah pasti gaya bermainnya beda. Jadi inilah mungkin disiapkan nanti oleh tim analis yang mungkin Coach Pastoor bisa memberikan informasinya ke Patrick Kluivert bagaimana membangun tim ini agar lebih baik lagi untuk menghadapi timnas Oman, Qatar atau Iran. Ya, ini calon-calon tim yang akan dihadapi dari Timur Tengah sepertinya begitu. Dan yang tidak kita lupa juga, Bung Ihsan dan Bung Kesit, meskipun timnas kita belum seutuhnya terbentuk begitu, tapi kita punya supporter yang luar biasa dan seringkali juga menjadi penentu, pelecut semangat buat pemain-pemain timnas. Nah, ini dukungan supporter Indonesia yang terus bergema ini meskipun pertandingan berlangsung jauh dari tanah air di Osaka, Jepang, supporter timnas Garuda bahkan sudah tiba di Stadion Suita sejak siang hari. Kami punya liputannya untuk Anda berikut ini. Meski bermain di Osaka, Jepang, dukungan terus diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Pendukung timnas sudah sejak siang tadi berdatangan ke Stadion Suita, Osaka. Pendukung timnas yang mengenakan jersei kebanggaan tak hanya datang dari Osaka, tapi juga dari kota-kota lain di Jepang. Meski tidak lagi menentukan, supporter berharap timnas bisa mencuri poin dari Jepang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus dukung totalitas sepak bola Indonesia. Mas, katanya ini 3.000, tapi kayaknya lebih ya Mas ya ini? Ya, sepertinya begitu. Karena memang antusias warga Indonesia di Jepang sendiri banyak sekali ya. Dari ujung utara sampai selatan. Kira-kira prediksi skornya berapa Mas? Insya Allah menang 1-0 saja. Oke. Sekitar 3.000 supporter termasuk Garuda Jepang akan hadir di Stadion Suita untuk memberikan semangat kepada para pemain timnas. Garuda Jepang siap tampilkan tifo pada laga ini. Hal ini telah disiapkan sejak lama dan mereka meminta Garuda fans yang hadir langsung untuk dapat bekerja sama dalam aksi tersebut.
nanti bakal ada tifo yang sepanjang dan selebar 30 meter, dan nanti salah satunya yang Mbak Fitri duduk di bangkunya itu Mbak Fitri juga ikutan koreonya gitu. Wah, sesemangat itu. Cuma kan aku nanya, tifonya apa? Mereka masih merahasiakan karena biasanya dari para supporter itu selalu merahasiakan karena ingin memberikan surprise di saat lagi live. Harapan untuk meraih hasil terbaik juga disampaikan pendukung timnas di tanah air. Mereka ingin skuad Garuda mempertahankan penampilannya saat mengalahkan Tiongkok. Saya rasa akan lebih bagus ya, karena mereka udah punya semangat yang baru waktu lawan Cina. Dan pastinya mereka nggak mau kalah nih lawan Jepang, apalagi main di GBK kemarin kan kalah kan ya. Nah, mereka akan membuktikan dan akan mengeluarkan semua pemain-pemain yang bagus untuk melawan Jepang. Seru ya, karena Indonesia harus nyerang gitu untuk dapat poin, paling enggak untuk peringkat, bukan untuk lolosnya. Kalau lolos sudah pasti lolos, dan itu saya prediksi 1-0. Kalau kita melawan Jepang ya, kalau saya sih 50-50 ya. Nah, ya minimal kalau misalnya kita bisa golin ya 1-0 aja cukup. Kemenangan atas Jepang akan menjadi torehan manis di pertandingan terakhir grup C bagi timnas. Kemenangan ini juga bisa menjadi modal kepercayaan diri pemain timnas dalam menghadapi putaran 4 Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Bung Kesit, kita ini kan punya punya supporter sepak bola yang luar biasa fanatik begitu ya, dan tidak jarang memberikan andil positif juga untuk timnas. Kalau untuk perjalanan timnas nanti di babak keempat dengan kondisi supporter Indonesia yang begitu fanatik, kira-kira vice positif yang bisa dipetik dari timnas Indonesia untuk melawan lawan-lawannya nanti di babak keempat bagaimana? Iya, yang jelas kalau kita lihat antusiasme supporter Indonesia ya, ketika Indonesia tampil lebih bagus dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kita mampu lolos ke round ketiga, kemudian sekarang memastikan diri ke round keempat, dan kita lihat bagaimana supporter Indonesia ketika Indonesia main di kandang sendiri, itu namanya GBK udah sangat luar biasa ya, dipenuhi oleh supporter-supporter Indonesia. Dan nanti di round keempat pastinya ya, karena pertandingannya dilakukan tidak di Jakarta, di Indonesia ya, ya pasti ada aja penonton atau supporter Indonesia yang hadir ke stadion. Seperti yang kita saksikan di Osaka pada saat ini, pada saat di Bahrain pun juga, di Saudi Arabia juga, di China juga ya. Jadi di mana-mana ada sebenarnya supporter Indonesia, dan fanatisme mereka begitu terlecut ketika melihat tim nasionalnya berlaga. Oke, terakhir ke Bung Isnan, singkat dari POV seorang pemain, biasanya kalau supporter yang fanatik itu kan ada dua yang ditangkap, antara pemain yang grogi atau malah tambah semangat. Kira-kira singkat saja, Bung Isnan, apa yang bisa dipetik dari pelajaran seorang supporter kita yang punya fanatisme tinggi terhadap para pemain? Ya, audionya masih oke, baik. Silakan, Bung Isnan. Sangat luar biasa ya. Ya. Banyak orang bilang supporter itu pemain ke-12 yang memberikan semangat pemain. Kita tahu supporter Indonesia sangat fanatik sekali. Saya kemarin juga nonton di GBK, malam takbiran Lebaran, itu stadion GBK full sekali, antusiasme yang luar biasa. Yang dibilang tadi sama Bung Kesit, di mana-mana selalu ada supporter Indonesia. Dan ini adalah hal yang positif menurut saya untuk pemain. Harusnya bisa membakar semangatnya, berjuang di lapangan. Karena tanpa supporter juga, dukungan supporter, kita juga pasti serasa ada yang kurang nih. Saya rasa ini modal yang bagus buat timnas Indonesia, apalagi di era sekarang, timnas Indonesia sekarang tentu sangat membanggakan, bisa didukung semua lapisan masyarakat, bisa diterima, karena inilah satu-satunya kebanggaan kita, bagaimana tinggal sekarang federasi bisa memberikan prestasi lagi yang lebih baik. Ini saya rasa sekarang ini sudah lebih daripada cukup, bisa ditingkatkan lagi agar animo masyarakat bisa lebih sangat mencintai timnas Indonesia. Baik. Ya, informasi terbaru yang saya dapatkan sudah 6-0 sekarang skor yang dicetak oleh Jepang. Dan mudah-mudahan kekalahan besar malam hari ini melawan Jepang di Osaka bisa jadi pelajaran berharga, pelajaran besar untuk menghadapi babak selanjutnya, babak keempat, menghadapi tim-tim Timur Tengah yang saat ini sudah ditetapkan, nanti juga bermain juga di luar Indonesia. Semoga bisa jadi pelajaran berharga. Terima kasih Bung Kesit dan juga Bung Isnan sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Ya, selamat malam, Isnan.
Saudara, setelah jeda informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Malam, pemerintah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Kami kembali sesaat lagi. Dipaksa tanpa menekan ini yang menarik oleh Jepang. Kita menyerang tapi kemudian dibuat kembali. Dan ini salah satu senjata bagi saya yang paling efektif ya, melakukan serangan balik. Hanya memang harus lebih pintar untuk menghindari mereka offside. Lalu permainan kuasai para pemain Jepang di menit 43 ini. Suzuki, 4 terobosan, ada Vito, dibayangi oleh Yance, Emil Audioro, Jai, Yance, 4 pada Mace, dijaga oleh Kamada, agak bola, kesulitan untuk melakukan kontrol. Kubo, masih akan berusaha Kubo. Kalau diambil kita oleh Ferdinand, hanya mencetak 2 gol gawang Saudi. Lah masuk ke Ferdinand, juga bermain dari klub Sports United di Championship Inggris. Melanggar gerakan dari petaka kita di Wednesday. Meskipun ini bermain di klub, tapi ketika bersama tim nasional harus selalu menunjukkan perbedaan itu. Akan musuh Kubo melewati Ferdinand. Ashino, Ashino. Magic yang dijalankan oleh Jepang bagaimana kemudian kombinasi tidak mudah sama sekali. Kubo bisa lepas ketika ada 2-3 pemain yang masuk. Kita lihat Kubo muncul dari belakang dan benar-benar memperlihatkan bagaimana memang kemampuan dari seorang Kubo. Kita lihat Shinbo, 3 pemain terfokus bola dan Kubo muncul dari saling pengertian. Para pemain Jepang memang chemistry mereka sudah menjadi sangat baik ya Bung Mam, dan permainan mereka sudah terbentuk, sudah terpola seperti ini dan sudah jadi. Yang kita masih mencari bentuk. Dia Machino sebagai ujung tombak yang juga menjadi tembok juga baik ya. Yang tetapi tidak turun sedikit ya. Masuk ke dalam kotak penalti. Karena ada pressing ya. Tadi ada satu pemain yang muncul yang tadi menekan di antara 2 pemain Indonesia. Jadi yang kabarnya paling diminati oleh Palermo, pemain di Serie A Italia. Di jalan musim lalu yang gagal tembus ke Serie A, lalu ke Como, dengan Audioro, Museko, Jepang kuasai bola, Yosuke Suzuki, masih Suzuki, Museko, Morishita, tempat langsung pada Machino, Haye, lihat bagaimana mereka harus dikepung. Kita lihat oleh Rocky, langsung ke depan. Ini luar biasa dilakukan oleh petaka. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun buat Marcelo. 6 menit tambahan waktu. Sulit, masih sulit buat Indonesia bukan? Tapi inilah solusi yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau kita bermain secara berada di belakang, kita cepat terus. Kecepatan permainan kita dimaksimalkan oleh serangan balik kedua saya. Haye, Mace, Yance, Beckham, saja terlepas tadi. Untuk ada pemain selainnya, Marcelo Ferdinand, balik pada Justin Hammer, Marcelo Ferdinand, pelanggaran tadi, dorongan dilakukan pemain Jepang terhadap Marcelo Ferdinand. Harus kita lihat bahwa Marcelo lebih matang dalam situasi seperti ini ya, keberanian dia untuk menahan ketika dia mendapatkan pengawalan untuk mengambil advantage. Langsung arahkan kepada Kono.
babak pertama. Melawan tim yang sudah selalu bermain di pertandingan lainnya sejak mereka lolos pertama kali dan 8 tidak mudah. Mereka pun luar biasa. 1-2-3. Ya, kita perlu lihat bagaimana dan pelajari pressing mereka benar-benar luar biasa secara umum maupun secara individu ya. Karena mereka bermain, cara mereka bermain meskipun ada pergantian, mereka tidak terpengaruh, polanya tetap sama. Chemistry mereka juga sangat baik dan itu menjadi salah satu kelebihan kenapa kemudian Jepang memang menjadi raksasa di Asia dan menjadi langganan sampai di Piala Dunia. Di era 80-an sampai 2002 mungkin kita melihat Korea sebagai nomor 1, tapi ini Jepang sudah ada benar-benar di atas Korea. Ini situasi yang sudah berbeda pada 80-an ya. Sayang tadi kita lihat Yance yang kurang baik, hal momen yang sangat baik untuk melakukan kanan balik tadi. Mungkin saja mereka lompat pemain Jepang. Yang Sayuri, saudara dari yang Sayuri itu di era 80-an ada Kumaku dan Budi Tanoto. Darwis Robidanis terlalu jauh, berbeda era ya, berbeda era. Kalau Budi dan Wahyu itu satu era. Kuasai penuh para pemain Jepang tahun itu. Bagus penampilan dari Liverpool. Sano, Yumuseko, Kota Takai, masih Kota Takai, Sano, Pedro, Suzuki, Sano masih memegang kendali penuh para pemain Jepang. Kota Takai kepada Akebisa Kubo, masih Sano, kosong Kubo kita lihat. Bagaimana dengan sangat simpel sekali kita melihat pemain-pemain Jepang membongkar pertahanan dari Indonesia, diawali dari Kubo, diakhiri dengan ketenangan yang luar biasa yang diperlihatkan di dalam kotak penalti dengan pengawalan yang dilakukan. Tapi karena ada sisi peluang itu dengan begitu sempurna disaksikan 4 pemain belakang dari timnas Indonesia. Bahkan pemain-pemain sekaliber base Jaichi Jazz yang berhasil menangkap pergerakan dari Daichi Kamada, Bung Westi. Saya menyoroti bagaimana mereka mulai masuk dari tengah, bagaimana bisa sekarang mereka mulai dari tengah. Saya 내 걱정 마세요. 바로 교체할게요. Apa saat bekerja jauh, selalu ada yang menunggu. 소수 씨, 저는 우리 촬영이 있으세요? 저는 여행 왔어요. 천문 보러. 괜찮아요. Tidak sampai untuk aku.
Satu orang diri karena memang tak ada ruang bagi pemain kita. Akil Musa, Tahu Endo, Suzuki Endo, belakang, Yumu Seko, Ayu Museko, saat mencari rekan yang kosong, Endo, panang ke belakang lagi, akan berbahaya, ada James mengenai kaki pemain Jepang kan, mereka yang sulit sekali untuk bisa lepas dari kawal para pemain dari Jepang. Iya, kita lihat bukan soal kalah kontrol tubuh, tapi cara pemain Jepang menekan dan tidak berikan ruang untuk berbalik badan saja tidak diberi kesempatan. Yumu Seko, empat ke depan, Sano, kosong, Kubo, dalam kita lihat pasca dipasi oleh Jai tadi, dan Kota Takai, Suzuki tadi memberikan umpan ke kiri kepada nomor 14 yaitu Suzuki Mito. Haye pun agak sulit untuk bisa memberikan bola dan mendapatkan bola. Ya, praktis Haye bahkan sangat jarang untuk bisa menguasai bola, mendapatkan bola. Karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Jepang memang sangat baik. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana lebih sabar ya, lebih berani untuk menguasai bola, pelan-pelan memaksa pemain Jepang untuk sedikit masuk ke area Indonesia dan baru memberikan umpan langsung ke daerah. Nice hit, masih miss. Mesti dikejar tetap oleh Vito, umpan ke depan, arahkan pada Yance. Pemain Yance sebenarnya memiliki kecepatan yang cukup bagus juga, Bung Maru. Ya, tapi kalau kemudian cepat, tapi bagaimana cara pemain Jepang tadi menutup pergerakan dari Yance, itu jauh lebih mudah diantisipasi. Kota Takai, ruang utama penjaga gawang Sako, Suzuki Osako, Tahu Endo, naik ke belakang memberikan kesempatan para pemirsa untuk bisa menguasai bola. Justin Hafner, Haye tadi penetrasi daripada Justin sini Giant Chess sedikit agak mengendurkan serangan atau tekanan gangguan Jepang di Bung Maru. Betul, dan itu kita lihat ada sedikit ruang tapi tetap tengah. Ini Kubo sangat leluasa ya, dia mendapatkan ruang yang begitu banyak karena memang selain bagaimana fokus para pemain kita terpecah untuk bisa menghentikan serangan, tapi juga pergerakan cair, kemampuan dia melakukan dribbling bola, mau tidak mau buat pemain kita juga kerepotan. Ya, di pertemuan pertama tentu saja kita ingat kita dikalahkan oleh Jepang dengan skor 4-0. Nah, itu mereka dengan tim-tim utama mereka seperti Toma yang sangat populer di Liga Inggris USB. Meskipun kalau kita katakan dulu bukan pemain utama kalau di klubnya, tapi gaya mereka bermain ketika itu berbeda sekali dibandingkan ketika mereka melawan Australia. Kembali dikembalikan gaya bermain itu dengan pemain yang berbeda. Lihat bagaimana cara mereka menguasai di tengah, luar biasa. Kalau menurut saya cara mereka memberikan ruang celah di pertahanan kita. Ini adalah sebuah keunggulan ya, yang baru masuk harus
mengalami kondisi yang lutut. Ya, sepertinya ya. Iya, lutut kena bagian belakang itu berbahaya. Kalau kita ingat di Piala Dunia Neymar seperti apa cederanya kan bukan. Yang menarik Jepang kali ini pun tidak terlalu banyak tembakan yang dilakukan, Bung ya. Mereka cukup nyaman karena kemudian mereka bisa leluasa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar efektif. Kalau di beberapa pertandingan mereka sepertinya berfoya-foya dengan jumlah tembakan, tapi sekarang mereka terlihat lebih efektif, tidak terlalu terburu-buru memberikan melakukan tembakan, tapi banyak melakukan passing di dalam kotak penalti. Banyak masuk dalam kotak penalti dan itu berbahaya sekali karena kesempatan yang sedikit saja mereka lihat mereka menjadi sebuah ancaman berbahaya. Jadi kita lihat Kevin Farno akan Chuan yang bersiap tentang pemanasan oleh Romani karena satu ekspor Oxford United. Setelah kita ketahui bahwa Takefuso Kubo saat lawan Indonesia di leg pertama tidak bermain di bangku cadangan, menyayangkan ada ini Pak, kena luka senjata tajam itu Pak. Itu bawa itu sih kan buat kerek apa gunting itu Mas. Oh, pokoknya bawa alat cukurnya lah ya. Lagi rame jadi kesel kali. Lalu itu kena si pelanggannya bagaimana Pak? Nangis kali itu. Oh kena tangan? Iya itu kan tangannya. Oh jadi pada saat diserang pakai alat cukur itu ditangkis? Oh tapi nggak lukanya di tangan aja? Iya di tangan aja. Oh nggak sampai yang ketusuk atau apa gitu? Aksi koboi jalanan dilakukan seorang pecatan anggota TNI dengan mengendarai mobil ugal-ugalan. Pelaku bahkan nekat menabrak mobil polisi saat diminta berhenti. Dalam video yang direkam anggota kepolisian terlihat seorang laki-laki hendak menyerang polisi usai mobilnya menabrak mobil patwal Polres Kendal yang memintanya berhenti. Polisi pun dengan sigap meringkus pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam. Polisi menyebut pelaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat mengemudi. Sementara itu, Dandim 0715 Kendal, Letkol Eli Purwati memastikan pelaku merupakan pecatan TNI sejak tahun 2018 lalu. Pengemudi kemudian menabrak bagian belakang kanan mobil dari Satlantas. Dari hasil sementara dari tes urin tersebut terindikasi yang bersangkutan mengkonsumsi metafetamin dan sudah di pemberhentian dengan tidak hormat dari kedinasan pada tahun 2018 sehingga saat ini yang bersangkutan sudah murni sipil. Sorotan lainnya, saudara, polisi periksa 8 orang dari 11 panitia pendidikan dasar Diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal dunia. Dengan didampingi kuasa hukum, 8 orang dari 11 saksi dipanggil pihak penyidik Polda Lampung untuk dimintai keterangan terkait dugaan penganiayaan yang berujung meninggalnya Pratama Wijaya Kesuma.
Selain dimintai keterangan, saksi memberikan sejumlah dokumen perihal kegiatan Diksar Mahapel. Kami ingin menerangkan perkara yang sudah beredar, artinya kami membawa data, dokumen yang memang akan kami keluarkan juga hari ini, dan ini permintaan dari pemanggilan hari ini juga. Seperti dokumen perjalanan, dokumen izin dan lain-lain, dan juga ada buku besar Mahapel, sejarah Mahapel, dan ada rekam medik dari saudara Paris ya. Saudara mantan Menteri Pendidikan